Ipar dan mertua bentak paksa aku bayar 50 juta untuk pesta mereka. Paginya mereka histeris. Aroma sedap kopi robusta yang diseduh dengan cinta, begitulah cara Nara mendefinisikan pagi. Di dapur rumah yang usianya sudah lebih dari separuh abad itu, ia bergerak dengan cekatan dan sunyi, seolah menjadi penari bayangan di antara wajan dan spatula. Jam baru menunjukkan pukul 5, namun bagi Nara, kedamaian sejati hanya bisa ditemui sebelum matahari sepenuhnya naik dan sebelum suara-suara lain di rumah itu mulai bangun. Nara, seorang perempuan berusia 27 tahun, dengan senyum yang selalu terpasang seperti jubah pelindung. Matanya teduh, namun menyimpan sekelebat kesabaran yang tak terhingga, hasil tempaan hidup di bawah satu atap dengan mertua dan ipar. Rambutnya diikat rapi, menunjukkan dedikasi dan kerapiannya dalam mengurus rumah tangga kecilnya bersama Bima, suaminya. Ia adalah jangkar yang menahan perahu kecil rumah tangga mereka dari badai yang sesekali datang. "Kamu sudah bangun, sayang?" Suara Bima terdengar serak, khas orang baru bangun tidur, sekaligus suara yang selalu menjadi musik paling merdu di telinga Nara. Nara menoleh, senyumnya mekar sempurna. "Baru sebentar, Mas. Mau kopi atau teh hangat?" Bima berjalan mendekat, memeluk Nara dari belakang, menyandarkan dagunya di bahu sang istri. Pria berusia 28 tahun itu adalah sosok yang hangat, bertanggung jawab, dan merupakan satu-satunya alasan mengapa Nara sanggup menghadapi drama harian di rumah itu. Bima bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan logistik. Gajinya lumayan, cukup untuk hidup nyaman, namun tidak untuk hidup bermewah-mewahan. Di matanya, Nara adalah belahan jiwa yang tak ternilai. "Kopi buatanmu selalu jadi vitamin paling ampuh, Ra." Mereka berbagi momen kecil yang intim, sebuah gelembung kebahagiaan yang sayangnya harus segera pecah. Pintu kamar Ibu Ratna, ibu mertua Nara, terbuka dengan decitan keras. Ibu Ratna, usianya menginjak 50-an akhir, dengan postur tubuh yang masih tegap dan suara yang tajam, seperti pecahan beling yang menusuk. Ia adalah wanita yang sangat mencintai status sosial, dan sangat mengagungkan kemewahan. Di matanya, Bima adalah anak emasnya, sumber kekayaan dan masa depan. Namun, Nara, menantunya, hanyalah pembantu tak berbayar, yang kebetulan dinikahi anaknya. "Bima, sudah di dapur saja kamu," serunya, suaranya mengandung nada memerintah. Ia sama sekali tak menyapa Nara. "Tadi malam ibu mimpi buruk. Cepat belikan ibu bubur ayam Pak Joni. Kamu tahu, kan ibu gak suka bubur buatan, siapa itu?" Ia melirik Nara sekilas, seolah nama menantunya adalah kata yang sangat asing di lidahnya. Ia tak perlu menyelesaikan kalimatnya. Nara sudah tahu, itu adalah sindiran halus yang selalu ditujukan pada masakan Nara yang dianggapnya terlalu sederhana. Bima melepaskan pelukan pada Nara, menghela napas pendek yang hanya bisa didengar Nara. "Iya, Bu. Bima belikan sekarang." Saat Bima beranjak, Ibu Ratna menahan langkahnya. "Tunggu, Bima. Kamu kok akhir-akhir ini sering di dapur? Jangan-jangan kamu malah bantu-bantu istrimu ini, ya? Ingat, tugas istri itu melayani suami dan mertua, bukan malah memanjakan suaminya. Suami itu tulang punggung, jangan sampai tenaga kerjanya habis untuk urusan rumah tangga." Sindirannya begitu jelas, menargetkan Nara. Nara hanya menunduk, pura-pura sibuk memotong buah untuk sarapan. Bima, yang tak tega melihat Nara diperlakukan seperti itu, mencoba membela. Nara tidak pernah meminta Bima membantu, Bu. Bima yang ingin menemani Nara di pagi hari. "Halah, alasan saja kamu." Ibu Ratna mendengus. "Sudahlah, cepat sana beli bubur. Setelah itu, kamu telepon atasanmu, tanyakan kapan kamu dapat kenaikan gaji. Ibu sudah bosan dengan rumah yang begini-begini saja. Lihat si Rika, sebentar lagi tunangan, pasti pestanya megah." Saat nama itu disebut, Rika keluar dari kamarnya. Rika adalah adik Bima, adik ipar Nara,
yang usianya 25 tahun. Ia adalah cerminan Ibu Ratna dalam versi yang lebih muda dan lebih manja. Ia cantik, fashionable, dan cenderung boros. Ia menganggap dirinya adalah putri sejati di rumah itu, sementara Nara, sang kakak ipar, adalah caretaker yang wajib melayani. "Selamat pagi, Ibu." "Selamat pagi, Mas Bima," sapa Rika dengan suara yang dibuat-buat seimut mungkin. Ia melirik Nara, namun tatapannya datar, seolah Nara adalah perabot yang tak perlu disapa. "Nah, ini dia putri kesayangan Ibu." Ibu Ratna langsung tersenyum lebar. "Rika, kamu mau sarapan apa, Nak?" "Biar Ibu suruh." "Ah, sudahlah. Kamu duduk manis saja." Rika duduk di meja makan, mengeluarkan ponselnya yang terbaru, dan mulai memainkan jemarinya di layar. "Aku mau sarapan oatmeal madu, Bu. Tapi yang dibikin sama Mas Bima saja, ya." "Masakan Mbak Nara?" "Ah, enggak deh. Aku lagi diet." Sindiran itu kembali menghantam, seperti riak air yang tak pernah berhenti. Nara merasakan panas di pipinya, namun ia membiarkannya. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri dan Bima, bahwa kesabarannya adalah benteng terkuatnya. Bima, yang melihat perlakuan itu, mengepalkan tangannya di samping tubuh. Ia sangat ingin berteriak, melindungi istrinya, namun ia tahu pertengkaran pagi hari hanya akan memperburuk suasana dan membuat ibunya sakit. "Aku belikan bubur dulu, Bu." "Rika, kalau kamu lapar, kamu bisa buat oatmeal sendiri. Kamu sudah dewasa." Bima pergi. Seketika suasana berubah. Ibu Ratna dan Rika saling pandang, lalu menatap Nara. "Dengar, Nara," Ibu Ratna memulai, suaranya merendah namun lebih mengancam. "Kamu itu beruntung dinikahi Bima. Bima itu anak baik. Tapi jangan sampai kamu meracuni pikirannya. Jangan sampai dia jadi suami yang letih dan nurut sama istri." Rika menambahkan, sambil memoles bibirnya dengan lip gloss. "Iya, Mbak. Tadi malam aku lihat notifikasi di HP Mas Bima. Sepertinya dia baru dapat bonus besar, ya? Mas Bima bilang semua uangnya ditransfer ke rekeningmu." "Wah, hati-hati loh, Mbak. Jangan sampai Mas Bima tahu kamu pelit dan posesif sama uangnya sendiri." Kata pelit dan posesif itu bagai pisau bermata dua. Mereka menuduh Nara, padahal mereka tahu Bima yang memilih Nara memegang kendali penuh atas keuangan mereka. Ada alasan kuat di balik keputusan itu. Uang itu untuk kebutuhan rumah tangga dan tabungan masa depan. "Rika," jawab Nara lembut, namun tegas. "Tabungan masa depan apanya?" Ibu Ratna mencibir. "Masa depan itu ya pesta besar Rika nanti. Itu bagian dari kehormatan keluarga. Kamu tahu, tunangan Rika itu orang berada. Kalau pestanya sederhana, kita yang malu. Bima sebagai kakak harusnya punya kontribusi besar. Apalagi kamu, istrinya." "Kontribusi kita nanti disesuaikan, Bu," kata Nara. "Kami akan bantu semampu kami." "Semampu?" Rika tertawa sinis. "Mas Bima, kan tulang punggung. Harusnya semaksimal mungkin. Pokoknya, ya, Mbak, aku nggak mau tahu. Pesta tunanganku harus paling mewah di kompleks ini. Setidaknya harus bisa mengalahkan pesta nikahan si Maya yang habis ratusan juta itu." Nara hanya tersenyum tipis. Ia tahu, tuntutan ini hanyalah trailer dari konflik yang akan segera datang. Bima pulang membawa bubur. Suasana kembali sedikit mereda. Nara menghidangkan sarapan. Di tengah sarapan, Rika tiba-tiba berseru heboh. "Bu, Mas Bima, aku sudah dapat gedung. Gedung Balai Kartini. Tapi full PKG-nya, harganya fantastis. Kita harus cepat DP minimal 50 juta. Hari ini, kalau enggak, keburu diambil orang." Suara sendok Bima terhenti. 50 juta. Angka itu membuat jantung Nara berdesir. "Gila kamu, Rika." Bima hampir berteriak. "Kita nggak punya uang sebanyak itu untuk DP gedung." "Punya, dong," seru Rika, menunjuk Nara. "Mas Bima, kan bonusnya besar. Pasti Mbak Nara sudah simpan,
kan? Ibu Ratna langsung mendukung. Iya, Bima. Kamu itu jangan pelit sama adikmu. Sekali-sekali berkorban untuk keluarga. Kamu, kan sudah mapan, tinggal di rumah ini. Uang 50 juta itu apa sih artinya? Pasti Nara simpan di rekening rahasia, kan? Nara, yang namanya disebut, mengangkat kepalanya. Pandangannya lurus ke arah Bima. Ia tak perlu bicara. Kontak mata itu sudah menyampaikan segalanya. Uang itu ada, Mas. Tapi bukan untuk ini. Bima mengerti. Uang 50 juta itu bukanlah tabungan masa depan yang mereka rencanakan untuk rumah. Itu adalah kotak Pandora yang mereka siapkan khusus. Uang itu adalah dana darurat yang ditabung Bima secara rahasia, di rekening yang hanya bisa diakses Nara, untuk biaya operasi katup jantung Ibu Ratna, yang sewaktu-waktu bisa kolaps. Hanya mereka berdua dan dokter yang tahu betapa gentingnya kondisi Ibu Ratna. Mereka sengaja merahasiakannya dari Ibu Ratna dan Rika agar mereka tidak panik, dan yang terpenting, agar uang itu tidak terpakai untuk hal-hal yang tidak penting, seperti pesta mewah. Uang itu tidak bisa dipakai, Rika. Pesta kamu harus diundur, atau cari gedung yang lebih sederhana, kata Bima, suaranya tegas. Rika langsung merajuk, air mata buayanya mengalir. Mas Bima jahat. Mas Bima nggak sayang aku. Ibu. Ibu Ratna langsung memeluk Rika. Kamu lihat, kan, Bima? Istrimu ini memang pembawa sial. Dia pasti yang cuci otak kamu biar pelit. Dia pasti sudah pegang uangnya erat-erat. Nara mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia merasa harga dirinya, kesabarannya, dan niat baiknya dirobek-robek oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Ia ingin berteriak, ingin membuka tabir rahasia 50 juta itu. Uang itu disiapkan untuk operasi ibu. Bu, hampir saja Nara keceplosan. Bima segera menyentuh lutut Nara di bawah meja, memberi isyarat agar istrinya diam. Ia tahu, mengungkap kebenaran akan membuat Ibu Ratna drop dan malah memperburuk kondisinya. Mereka harus menahan diri. Pokoknya, uang itu tidak ada. Rika, putus Bima. Mata Rika dan Ibu Ratna menyala penuh kebencian. Mereka tahu Bima berbohong. Mereka yakin, Nara adalah penjaga harta, Bima yang sedang menghalangi kebahagiaan mereka. Sejak saat itu, mata mereka terhadap Nara berubah total. Nara tak lagi dilihat sebagai menantu atau kakak ipar, melainkan sebagai musuh bebuyutan yang harus disingkirkan, atau setidaknya, dilunakan. Nara tahu, hari-hari ke depan tidak akan mudah. Tuduhan dan sindiran kini telah berubah menjadi tuntutan yang nyata, yang akan segera menjebaknya dalam konflik yang jauh lebih besar. Ketegangan di ruang makan pagi itu tak lantas hilang bersama remah-remah sarapan. Angka 50 juta rupiah terngiang-ngiang di benak Nara seperti lonceng peringatan. Bima sendiri terlihat seperti mendung yang menggantung. Ia kecewa pada tuntutan ibu dan adiknya, namun ia juga terbebani dengan rahasia genting mengenai kondisi jantung Ibu Ratna yang hanya diketahui mereka berdua. Setelah Bima berangkat kerja dengan janji akan mencari jalan keluar, Nara kembali ke dapur, mencoba menenangkan badai dalam dadanya. Namun, kedamaian adalah barang langka di rumah itu, terutama saat Rika dan Ibu Ratna bersekutu. Nara, panggil Ibu Ratna, suaranya kini terdengar licin, seperti sutra yang dibalut pasir. Ia dan Rika duduk di ruang tamu, dengan buku-buku katalog dekorasi pesta bertebaran di meja. Iya, Bu. Nara mendekat dengan hati-hati. Rika mengangkat selembar katalog dengan gambar gerbang bunga-bunga menjulang. Mbak, lihat. Ini tema pesta tunanganku. Kebun anggrek langit. Indah banget, kan? Nanti kita undang semua kolega ayah tunanganku, biar mereka tahu kalau calon suamiku tidak salah pilih keluarga. Nara tersenyum sopan. Cantik sekali, Rika. Semoga lancar, ya? Tentu lancar, asalkan dananya lancar. Sambar Ibu Ratna, matanya menatap tajam, seolah menguliti Nara. Bima itu sudah bilang uangnya kamu yang pegang. 50 juta untuk DP gedung itu bukan uang main-main, Nara. Ini adalah harga diri keluarga kita. Tapi, Bu, Nara mencoba menjelaskan lagi, suaranya setenang mungkin. Sebesar apapun harga diri itu, bukankah kesehatan adalah yang utama? Rika tertawa renyah,
tawa yang menusuk telinga Nara. Halah, Mbak, Ibu, kan sehat-sehat saja. Kenapa sih Mbak ini paranoid banget? Atau jangan-jangan, Mbak sengaja mengada-adakan alasan kesehatan Ibu supaya uangnya nggak keluar, ya? Mau dipakai buat beli perhiasan sendiri, ya? Tuduhan Rika bagai cuka yang disiramkan ke luka. Nara menarik napas dalam. Aku tidak pernah mengada-ada, Rika. Aku hanya... Sudahlah, Nara, potong Ibu Ratna. Ibu tahu kamu menantu yang pintar menabung. Bagus. Itu artinya kamu bisa bantu keluarga kami. Dengar baik-baik. Rika sudah buat hitungan kasar. Untuk seluruh pesta, termasuk catering mewah, gaun desainer, dan dekorasi, kebun anggrek langit ini, kita butuh 150 juta rupiah totalnya. Angka itu bagai palu godam yang menghantam kepala Nara. 150 juta? Iya, kata Ibu Ratna dengan bangga, seolah itu adalah jumlah yang biasa saja. Bima sudah menyetujui, tinggal kamu saja yang menghambat. Kapan Bima menyetujui? Bima bahkan hampir berkelahi tadi pagi. Nara tahu, ini adalah fabrikasi sempurna yang dirancang untuk menekannya. Kami tidak punya uang sebanyak itu, Bu. Gaji Mas Bima tidak mencukupi. Apalagi sekarang ada kebutuhan mendesak yang lain. Nara bersikeras, mencoba membentengi dirinya dengan fakta. Rika tiba-tiba meletakkan katalognya dan mendekat ke Nara. Tatapannya penuh perhitungan, seperti pedagang yang sedang menawar barang. Mbak Nara, aku tahu rahasiamu, loh. Jantung Nara berdetak lebih cepat. Rahasia apa, Rika? Uang cash yang selalu kamu simpan di lemari pakaian, di bawah tumpukan kain batik usang itu. Aku lihat, itu ada sekitar 15 jutaan, kan? Rika berbisik penuh kemenangan. Nara terpaku. Uang itu adalah hasil jeripayahnya dari menerima jahitan kecil-kecilan di waktu luang, uang yang ia simpan agar tidak mengganggu kas utama. Ia tak menyangka Rika, yang selalu bersikap acuh tak acuh, ternyata seobservatif itu. Rasa privasinya diinjak-injak. Itu uang pribadiku, Rika, kata Nara dingin. Uang pribadi? Kamu? Kan istri Mas Bima. Uangmu ya uang keluarga. Ibu Ratna langsung menyambar. Nah, itu dia. Tambahkan yang 15 juta itu. Sisanya, yang 50 juta, kamu keluarkan dulu untuk DP gedung hari ini juga. Ibu Ratna beranjak, berjalan ke arah Nara, dan kini berdiri sangat dekat. Aura otoritasnya begitu menekan. Nara, ini adalah ujian kesetiaanmu sebagai menantu. Kamu mau melihat Rika bahagia, kan? Kamu mau melihat keluarga kita terangkat derajatnya, kan? Aku mau melihat ibu sehat, Bu, jawab Nara. Ia berani menatap mata Ibu Ratna. Aku mau keluarga kita damai. Tapi bukan dengan mengorbankan segalanya. Mengorbankan apa? Uang yang cuma kamu tumpuk di bank. Ibu Ratna mencibir. Dengar, ya, Bima itu sudah kerja keras. Masa dia kasih uang ke kamu malah kamu bekuin? Uang itu seperti air, harus mengalir. Dan alirannya, ya ke kebutuhan keluarga, yaitu pesta Rika. Rika memegang bahu Nara, menampakkan senyum palsu. Mbak Nara, nanti kalau aku sudah menikah dengan tunanganku, aku janji, aku akan ajak kamu dan Mas Bima liburan mewah ke luar negeri. Jadi, anggap saja ini investasi, ya? Nara merasa jijik dengan kemunafikan itu. Mereka tidak menginginkan pertolongannya, mereka hanya menginginkan hartanya. Aku akan bicarakan ini lagi dengan Mas Bima, kata Nara, memutuskan untuk mundur sementara. Tidak perlu, seru Ibu Ratna, membentak. Bima sudah bilang dia menyerahkan semua keputusannya padamu, karena kamu yang pegang rekeningnya. Jangan pakai Bima sebagai tamengmu, Nara. Ini keputusanmu. Kamu mau dicap sebagai menantu yang berbakti dan dermawan, atau menantu durhaka dan pelit? Tuntutan itu kini berubah menjadi jebakan moral. Nara tahu, jika ia menolak, ia akan dicap buruk selamanya di mata mereka, dan itu akan menjadi kawat berduri yang menghambat kebahagiaannya bersama Bima. Jika ia memberikan uang itu, ia mengorbankan kesehatan Ibu Ratna sendiri. Malam itu, Nara menunggu Bima pulang dengan hati yang diliputi kegelisahan. Ia melihat suaminya berjalan masuk,
wajahnya kusut dan letih. "Mas Bima, kamu kenapa?" tanya Nara, menghampiri Bima. Bima memeluk Nara erat, membenamkan wajahnya di rambut Nara. "Aku dapat kabar buruk, Ra. Perusahaan membatalkan semua bonus triwulan karena kerugian mendadak. Gaji bulan ini aman, tapi uang ekstra yang kita harapkan hilang." Kabar itu bagai menjatuhkan Nara ke jurang yang lebih dalam. Sekarang, tidak ada lagi dana tambahan, tidak ada lagi harapan lain. Yang tersisa hanyalah tabungan 50 juta itu, dan uang simpanan pribadinya. "Aku sudah dengar semua tuntutan mereka, Mas," bisik Nara. 150 juta. Dan mereka tahu soal uang 15 juta di lemariku. Bima melepaskan pelukan. Matanya menunjukkan amarah. Mereka benar-benar sudah kelewatan batas. Mereka sudah melupakan etika dan batasan. Mereka sudah menanggalkan rasa malu hanya demi pesta. "Aku takut, Mas. Aku Nara jujur. Ibu Ratna bilang aku harus mentransfer DP 50 juta itu hari ini juga, atas nama persetujuanmu. Mereka menjebakku dalam dilema, berbakti atau durhaka." Bima memegang wajah Nara dengan kedua tangannya. "Dengar, sayang. Kamu istriku. Yang kamu lakukan adalah benar. Uang itu untuk keselamatan ibu. Kesehatan ibu tak bisa ditukar dengan semua bling-bling dan anggrek palsu di dunia ini." Tapi Rika bilang, "Mas, kalau aku tidak setuju, mereka akan menganggapku pembawa sial dan penghalang rezeki keluarga ini," ujar Nara, air matanya mulai menetes. "Biarkan mereka berkata apapun. Itu hanya racun ular yang keluar dari mulut orang-orang yang dibutakan keserakahan," kata Bima, mencoba menenangkan. "Aku tidak akan biarkan kamu transfer uang itu. Besok pagi, aku akan bicara tegas pada ibu dan Rika. Aku akan jelaskan semuanya." Namun, takdir seringkali memiliki jalan cerita yang lebih kejam. Pagi menjelang. Bima bersiap untuk berangkat ke kantor, namun kali ini ia tidak bergegas. Ia berencana menggunakan waktu sebelum berangkat untuk berkonfrontasi dengan ibu dan adiknya. "Nara, aku janji, hari ini semua akan selesai. Aku tidak akan biarkan mereka menyentuh uang itu," ucap Bima, sebelum mencium kening Nara. "Aku menyayangimu." "Hati-hati, Mas," balas Nara. Ia merasa sedikit lega. Kehadiran Bima adalah perisai terkuatnya. Bima beranjak keluar. Namun, belum sempat ia menyentuh gagang pintu mobilnya, telepon dari kantor berdering. Wajah Bima berubah tegang. "Ya, Pak. Saya siap. Jam berapa saya harus berangkat? Ke Bogor? 2 hari? Baiklah, Pak. Saya siapkan sekarang." Bima menutup telepon, menoleh ke arah Nara, wajahnya penuh kekhawatiran yang mendalam. Nara sudah berdiri di ambang pintu, hatinya mencelos. "Ada tugas mendadak keluar kota, Ra. Paling cepat aku pulang lusa sore," kata Bima, suaranya dipenuhi rasa bersalah. 2 hari, Mas," bisik Nara. 2 hari tanpa perisai. "Aku tahu. Ini waktu yang sangat tidak tepat." Bima memeluk Nara erat, seolah tak ingin melepaskannya. "Tolong, sayang. Tolong jaga uang itu. Jangan biarkan mereka memaksamu. Kunci rapat-rapat semua akses. Oke? Aku akan sering meneleponmu." "Tapi, Mas..." Nara mencoba menahan. Ia tahu apa yang akan terjadi saat Bima pergi. Ibu Ratna dan Rika akan menjadikannya sasaran empuk. "Aku harus pergi, Ra. Ini tugas penting," kata Bima sambil mencium pipi Nara. Ia bergegas masuk, mengambil tas dinasnya, dan dalam sekejap, Bima sudah melambaikan tangan dari dalam mobil. Nara berdiri sendirian di halaman, menatap mobil Bima yang menjauh, perlahan menghilang dari pandangan. Di saat yang sama, ia merasakan tatapan menusuk dari balik jendela rumah. Ibu Ratna dan Rika sudah bangun. Senyum kemenangan tipis terukir di bibir Rika. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Nara kembali masuk rumah, yang kini terasa sepi sekaligus mencekam. Ia tahu, dalam 2 hari ke depan, ia harus menghadapi 2 penjagal yang sedang haus harta, sementara nyawa Ibu Ratna sendiri bergantung pada ketegasan Nara. Ia merasa seperti domba yang ditinggalkan di kandang singa. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba memantapkan hati,
mencoba membangun benteng kesabaran yang lebih tinggi di dalam dirinya. Ia harus kuat, demi Bima, dan demi rahasia besar itu. Pintu gerbang baru saja tertutup sempurna di balik kepergian mobil Bima, namun bagi Nara, udara di halaman rumah sudah terasa lebih tipis dan mencekik. Ia tahu, kepergian Bima adalah bendera hijau bagi Ibu Ratna dan Rika untuk memulai serangan. Mereka tak lagi bersembunyi di balik sindiran. Kini, mereka akan berhadapan langsung, seolah Nara adalah harta rampasan perang. Nara baru saja meletakkan cangkir kopi terakhir Bima saat Ibu Ratna dan Rika sudah berdiri di ambang pintu dapur. Siluet mereka di bawah cahaya pagi terlihat seperti dua bayangan gelap. Tatapan mata mereka tajam, tanpa kehangatan sedikitpun, mencerminkan niat yang tak bisa disembunyikan lagi. "Suamimu sudah pergi, ya?" tanya Ibu Ratna, suaranya pelan namun penuh daya tekan, seperti langkah kaki raksasa di lantai kayu. "Iya, Bu," jawab Nara, mencoba mempertahankan ketenangan. Ia memosisikan dirinya di dekat meja, seolah meja itu adalah benteng pertahanan terakhirnya. "Bagus," Rika tersenyum sinis. "Jadi, tidak ada lagi yang bisa jadi tameng buat Mbak Nara. Sekarang kita bisa bicara dari hati ke hati, tanpa ada Bima yang sok pahlawan." "Apa yang ingin kalian bicarakan, Rika?" Nara bertanya, menghindari kata "kalian", dan hanya menyebut Rika, berharap bisa memecah aliansi mereka. Ibu Ratna maju selangkah. "Jangan pura-pura bodoh, Nara. Tentu saja kita bicara soal uang DP gedung Rika. 50 juta. Bima sudah menyerahkan token rekening padamu, artinya dia percaya padamu untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi, jangan kecewakan kami." "Mas Bima sudah bilang kalau uang itu tidak bisa digunakan," tegas Nara. Ia memilih mengutip perkataan Bima, berharap bisa menghentikan mereka. "Hah? Bima? Bima hanya anak penurut yang pikirannya sudah kamu cuci," bentak Ibu Ratna, sedikit meninggikan suaranya. "Dia itu bingung, Nara. Dia sayang adiknya, tapi dia juga takut sama kamu. Sekarang dia tidak ada, kamu harusnya sadar diri. Cepat transfer uangnya. Gedung itu sudah di ujung tanduk. Kalau hari ini tidak ada DP, Rika akan jadi bahan tertawaan." Nara menggeleng pelan. "Maafkan aku, Bu. Aku tidak bisa." "Kenapa tidak bisa?" Rika menyergap, langkahnya cepat mendekati Nara, membuat Nara terpaksa mundur. "Apa kamu pikir kami tidak tahu kamu menyimpan uang itu untuk dirimu sendiri? Kamu mau ambil keuntungan dari Mas Bima, kan? Kamu mau memisahkannya dari kami, keluarganya." "Aku tidak pernah punya niat seperti itu, Rika." Nara membela diri, suaranya bergetar. "Aku ini bagian dari keluarga ini. Justru karena aku bagian dari keluarga, aku harus menjaga keselamatan ibu." Ibu Ratna terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan kebingungan sesaat. Ia tahu Nara merujuk pada kondisi jantungnya. Namun, ia dengan cepat menepisnya dengan kedok keyakinan palsu. "Keselamatan apa? Ibu sehat-sehat saja. Ibu tiap hari senam. Ibu tidak pernah merasakan sakit di dada. Kamu itu hanya mendramatisasi kondisi ibu. Apa kamu pikir ibu sebodoh itu? Hah?" Ibu Ratna melipat tangannya di dada, tatapannya menyala. "Doktermu Bima itu hanya menakut-nakuti saja. Itu uang hasil keringat anakku, bukan uang operasi yang tidak jelas kapan dibutuhkannya." Nara merasakan jerat itu semakin mengencang. Ia tak bisa mengungkapkan seluruh rahasia tanpa membuat Ibu Ratna drop. Ia hanya bisa bertahan pada satu baris pertahanan. "Uang itu tabungan darurat, Bu. Aku tidak akan mengeluarkannya kecuali untuk hal yang sangat mendesak." Nara mencoba bersikap rasional. "Ini mendesak," seru Rika. Ia mengambil vas bunga kristal di meja dan menggebraknya ke meja. Prang! Suara keras itu membuat Nara terlonjak kaget. "Kalau aku malu, keluarga kita malu, itu lebih mendesak daripada alasan kesehatan yang tidak jelas." Rika mengambil nafas, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih kejam. "Mbak Nara, kamu ini menantu, loh. Kalau kamu tidak bantu aku, jangan salahkan kalau nanti aku bilang ke Mas Bima, kamu gak punya hati dan gak pantas jadi istrinya." Ancaman itu menusuk langsung ke ulu hati Nara. Bukan ancaman diusir, tapi ancaman perpisahan dari Bima, pusat dunianya. Seluruh hari itu,
Nara merasa seperti boneka yang diikat dengan tali kekang. Setiap gerakannya diawasi. Setiap kali ia mendekati ponselnya, Ibu Ratna atau Rika akan muncul dari balik dinding. Saat makan siang, suasananya terasa dingin seperti es. Rika makan dengan cepat, matanya terus melirik Nara. "Mbak, hari ini harus sudah ada keputusan." "Ya," kata Rika, mengakhiri makannya. "Aku sudah booking janji dengan pihak gedung jam 4 sore. Aku butuh bukti transfer 50 juta itu." "Aku sudah bilang aku tidak bisa, Rika," kata Nara, suaranya kini penuh kelelahan. Ibu Ratna tersenyum kecil, senyum yang membuat bulu kuduk Nara berdiri. "Oh, kamu tidak bisa? Baiklah. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa tidak bisanya kamu." Ibu Ratna beranjak menuju lemari penyimpanan piring antik, tempat kesayangan yang selalu ia kunci. Ia mengambil kunci, membukanya, dan mengeluarkan sebuah map merah tua. "Ini," kata Ibu Ratna, menampar map itu di depan Nara. "Ini adalah sertifikat kepemilikan rumah. Rumah ini atas nama Ibu, Nara, bukan atas nama Bima. Artinya, yang berhak menentukan siapa yang tinggal di sini adalah Ibu." Nara menatap map itu, jantungnya berpacu kencang. Ia tidak pernah tahu rincian kepemilikan rumah itu. Bima selalu bilang ini adalah rumah keluarga. "Kalau kamu tidak mau berbakti pada keluarga dan menghargai niat baik Bima, Ibu akan berikan 2 pilihan." Ibu Ratna melanjutkan, suaranya kini seperti keputusan hakim yang tak bisa dibantah. "Pertama, kamu transfer 50 juta itu sekarang, dan kamu diakui sebagai menantu yang menjunjung martabat keluarga. Kedua," Ibu Ratna mendekat, membungkuk sedikit hingga wajahnya sejajar dengan wajah Nara, matanya menatap tajam, penuh kemenangan. "Kedua, kamu keluar dari rumah ini. Saat Bima pulang lusa, Ibu akan bilang kamu pergi karena tidak tahan dengan tanggung jawab sebagai istri dan anak menantu. Ibu akan bilang kamu melarikan diri dari kewajibanmu, dan Ibu akan meminta Bima menceraikanmu, karena Ibu tidak mau punya menantu yang pelit dan tidak tahu terima kasih." Ancaman itu lebih dari sekadar kata-kata. Itu adalah bom waktu yang diletakkan di tengah hubungan Nara dan Bima. Rika, di belakang Ibu Ratna, menyeringai puas. Nara merasakan seluruh tubuhnya dingin. Tangannya gemetar. Ia tidak takut diusir. Ia takut Bima percaya pada drama busuk yang akan mereka buat. Bima adalah dunianya, dan ancaman perpisahan adalah titik terlemahnya. Mereka tahu persis cara menghancurkannya. "Ini pemaksaan, Bu," bisik Nara. Suaranya nyaris hilang. "Ini bukan pemaksaan. Ini adalah tuntutan kewajiban," sahut Ibu Ratna. "Pilih sekarang, Nara. Harga diri Rika dan kehormatan keluarga, atau rumah tangga sepihakmu yang egois." Nara terdiam. Di satu sisi, ada uang 50 juta yang harus dijaga untuk nyawa Ibu Ratna. Di sisi lain, ada pernikahan dan kebahagiaannya bersama Bima yang terancam dihancurkan oleh fitnah. Ia terjebak dalam skakmat yang tak terhindarkan. Keheningan di antara mereka menjadi suara paling memekakan di dunia. Hari menjelang sore. Matahari perlahan-lahan mulai tenggelam, mewarnai langit dengan warna jingga yang ironis. Seindah apapun langit, hati Nara justru semakin gelap. Ia mengurung diri di kamar, berpura-pura sakit kepala, sambil terus memegang ponselnya, menunggu Bima menelepon. Saat senja menyentuh jendela, Bima menelepon. Suaranya terdengar lelah. "Ra, maaf ya, Mas baru bisa telepon. Di sini sinyalnya jelek sekali," kata Bima. "Mas, mereka menekan aku." "Mas?" bisik Nara. Ia berusaha keras menahan tangis agar suaranya tidak terlalu parau. "Tekanan? Tenang, sayang. Jangan dengarkan mereka. Kunci rekeningnya baik-baik, ya. Mas janji, lusa Mas pulang, kita hadapi mereka bersama. Kamu kuat, Ra. Kamu wanita paling sabar yang Mas kenal," kata Bima. Suaranya memberikan sedikit kehangatan di tengah badai. Bima tidak tahu bahwa tekanan itu kini telah berubah menjadi ancaman kehancuran rumah tangga. Nara, yang terperangkap dalam sumpah untuk tidak membuat Bima khawatir, tidak menceritakan soal sertifikat rumah dan ancaman perceraian itu. Ia hanya tersenyum hampa. "Iya, Mas. Aku baik-baik saja." Dusta Nara, dusta yang ia lakukan demi melindungi Bima dari stres.
Setelah Bima menutup telepon, Nara merasa sendirian lagi. Ia menatap keluar jendela. Malam akan segera tiba. Malam yang membawa babak baru dalam drama pemaksaan ini. Nara tahu, mereka tidak akan menyerah. Tekanan psikologis ini hanyalah permulaan. Ia harus segera membuat keputusan. Ia teringat janji Bima, uang ini hanya untuk satu hal, keselamatan ibu. Namun, ia juga mendengar ancaman Ibu Ratna. Kedua, kamu keluar dari rumah ini, dan ibu akan meminta Bima menceraikanmu. Nara memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir. Di antara nyawa Ibu Ratna dan nyawa pernikahannya, mana yang harus ia korbankan? Keputusan itu terasa seperti harus memilih untuk memotong salah satu anggota tubuhnya sendiri. Malam itu, janji Bima dan ancaman mertuanya menari-nari dalam benaknya, menciptakan badai batin yang tak tertahankan, mempersiapkannya untuk konfrontasi terburuk yang akan terjadi. Malam tiba, menyelimuti rumah dengan kegelapan yang terasa pekat, jauh lebih gelap daripada biasanya. Nara tahu, waktu yang ia beli dengan berpura-pura sakit di kamar sudah habis. Ibu Ratna dan Rika menunggu, dan malam ini adalah batas akhir. Jika Bima adalah pelita di hidupnya, maka malam ini, pelita itu terasa begitu jauh. Nara keluar dari kamar, langkah kakinya terasa berat, seolah ia membawa beban 1000 ton. Di ruang tengah, lampu dinyalakan sangat terang, menyoroti Ibu Ratna yang duduk di sofa dengan wajah kaku, dan Rika yang mondar-mandir tak sabar. Mereka berdua seperti jaksa penuntut yang siap menjatuhkan vonis. Nah, akhirnya keluar juga, sambut Ibu Ratna, tanpa basa-basi. Ibu tidak suka menunggu, Nara. Katakan, apa keputusanmu? Sudah jam 7 malam. Rika harus segera mengirimkan bukti transfer DP ke pihak gedung. Nara berdiri tegak di hadapan mereka, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Aku sudah memikirkannya, Bu. Aku tetap tidak bisa transfer uang itu. Aku tidak bisa mengkhianati kepercayaan Mas Bima. Jawaban Nara bagaikan percikan api yang menyulut sumbu emosi mereka. Dasar batu, teriak Rika. Ia langsung mendekati Nara, matanya memerah menahan marah. Kamu benar-benar ingin melihat aku malu, ya? Kamu iri karena aku akan punya pesta mewah, sementara kamu hanya bisa jadi pembantu di rumah ini. Rika, jaga bicaramu, kata Nara. Ia merasa harga dirinya kembali dicabik-cabik. Tidak usah sok suci. Aku tahu kamu itu cuma parasit yang nempel di uang Mas Bima. Rika melanjutkan makiannya, nadanya semakin histeris. Ia menunjuk Nara dengan jari telunjuk yang gemetar. Ibu Ratna, yang tadinya hanya menonton, kini bangkit. Postur tubuhnya yang tegap menjulang di hadapan Nara, menciptakan bayangan yang menakutkan. Ia memukul meja di samping sofa dengan keras. "Deuge, cukup Nara. Berhenti berlagak sebagai pahlawan yang melindungi uang. Ibu sudah lelah dengan sandiwaramu." Wajah Ibu Ratna kini dipenuhi amarah yang membara, amarah yang Nara tidak pernah lihat seumur hidupnya. Ini bukan lagi soal sindiran, ini adalah kemarahan iblis yang keluar dari jiwa seorang ibu yang dibutakan keserakahan. Kami tahu kamu pegang uang, Nara. 50 juta. Pakai untuk pesta Rika. Sekarang. Ibu Ratna membentak, suaranya menggelegar, memenuhi setiap sudut rumah. Nara terperanjat, kakinya terasa lemas. Bentakan itu, dikombinasikan dengan tatapan mata yang penuh kebencian, membuatnya merasa terintimidasi hingga ke tulang sumsum. Air mata yang selama ini ia tahan, kini mendesak keluar. "Maaf, Bu, uang itu, aku harus menjaganya. Itu untuk biaya pengobatan ibu, sungguh," bisik Nara, mencoba memohon belas kasihan. "Omong kosong," teriak Ibu Ratna, maju satu langkah lagi, jarak mereka kini hanya sejengkal. "Ibu sudah bilang, ibu sehat. Sekarang ibu tanya, apa yang lebih penting daripada kehormatan anak gadisku yang akan bertunangan dengan orang kaya? Jawab ibu, Nara." Rika mengambil ponsel Nara yang tergeletak di meja, lalu menggebraknya ke meja. "Kalau kamu tidak mau transfer, aku akan telepon Mas Bima sekarang juga. Aku akan bilang kamu selingkuh. Aku akan bilang kamu bawa kabur uangnya, dan aku akan bilang ibu sudah mengusirmu dan meminta Mas Bima untuk menceraikanmu. Pilihannya cuma 2, Mbak, uang atau talak." Ancaman talak.
Kata itu berputar-putar di kepala Nara, mengalahkan semua rasionalitasnya. Ancaman perpisahan dari Bima, disebarkan sebagai fitnah keji, adalah racun paling mematikan bagi jiwanya. Ia menyadari, mereka tidak peduli pada kesehatan Ibu Ratna. Mereka hanya peduli pada perisai 50 juta itu, dan mereka siap menghancurkan segalanya demi mendapatkannya. Nara jatuh terduduk di lantai, tangisnya pecah, bukan tangis sedih, melainkan tangis keputusasaan dan kekalahan. Ia memeluk lututnya, mencoba mencari kekuatan yang sudah habis terkuras. Kalian tidak punya hati, isak Nara, suaranya parau. Kalian rela menghancurkan rumah tangga anak kalian sendiri demi pesta? Kami hanya mempertahankan hak kami. Ibu Ratna berkata dingin, tanpa ada sedikit pun empati. Ia menarik tangan Nara dengan kasar, memaksanya bangkit. Berhenti merengek. Kamu itu sudah menikah, bukan anak kecil lagi. Keluarkan ponselmu sekarang. Transfer. Ibu tidak mau ada drama lagi. Nara melihat Ibu Ratna, yang seharusnya menjadi panutan, kini berubah menjadi monster yang menyeretnya ke jurang. Ia menatap Rika, yang tersenyum penuh kemenangan dengan ponsel Nara di tangan. Ia menyadari, melawan saat ini hanya akan membuatnya diusir, dan fitnah Rika akan dilancarkan, menghancurkan hubungannya dengan Bima tanpa ada kesempatan untuk menjelaskan. Jika ia transfer, ia memang mengkhianati janji Bima, tetapi setidaknya ia masih punya waktu sampai Bima pulang untuk menjelaskan kebenaran ancaman di balik tindakannya. Ia memilih melindungi pernikahannya. Dengan tangan gemetar, Nara mengambil ponselnya dari Rika. Ibu Ratna dan Rika berdiri mengawasi, seperti elang yang mengincar mangsa. Nara membuka aplikasi M-Banking. Ia harus memasukkan PIN, yang terasa sangat berat, seolah jari-jarinya terbuat dari timah. Ia melihat saldo 50 juta, saldo yang seharusnya menjadi tali penyelamat bagi Ibu Ratna. Air matanya menetes jatuh ke layar ponsel. Cepat, jangan buang waktu, desak Rika. Nara mencari nama Rika di daftar rekening tujuan. Ia memasukkan nominal 50 juta. Lanjutkan. Masukkan kode token, perintah Ibu Ratna. Nara menekan tombol, transfer. Terdengar suara notifikasi dari ponsel Rika, menandakan transfer berhasil. Transfer berhasil, 50 juta rupiah. Nara menjatuhkan ponselnya ke lantai. Ia merasa kosong, jiwanya seolah ditarik keluar dari tubuhnya. Ia telah melanggar janji terpentingnya pada Bima. Ia telah menukar nyawa Ibu Ratna dengan pertahanan rumah tangganya sendiri. Ibu Ratna dan Rika saling pandang. Senyum lebar, senyum kemenangan, merekah di wajah mereka. Nah, begitu dong, Nara. Kan enak kalau begini. Tidak perlu drama, kata Ibu Ratna. Suaranya kembali manis, namun palsu. Ia membungkuk, menepuk bahu Nara yang masih terisak. Kamu memang menantu yang berbakti. Nanti ibu akan bilang sama Bima, kamu yang berinisiatif membantu adikmu. Tenang saja. Terima kasih, Mbak. Rika dengan cepat mengambil ponselnya, memeriksa saldo. Wih, langsung lunas DP gedungnya. Terima kasih, Mbak. Kamu memang kakak ipar terbaik. Kata-kata, terima kasih, itu terasa seperti ribuan jarum yang menusuk Nara. Ia tidak bisa merespon. Ia hanya ingin berteriak dan lari sejauh mungkin. Ia ingin waktu kembali, agar ia bisa melawan dan memilih nyawa Ibu Ratna daripada pernikahannya. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Malam itu, Ibu Ratna dan Rika sibuk berdiskusi di ruang tamu, membicarakan dekorasi, catering, dan bunga-bunga anggrek yang akan mereka pilih, dengan nada riang dan gembira. Suara tawa mereka menjadi melodi paling menyakitkan bagi Nara. Mereka tertawa di atas air matanya. Nara kembali ke kamarnya. Ia tidak bisa tidur. Ia duduk di pinggir ranjang, memegang ponselnya, menatap Bima yang kini hanya bisa ia lihat dari foto di galeri. Maafkan aku, Mas, bisik Nara, air matanya tak henti mengalir. Aku tidak sekuat yang kamu kira. Aku hanya ingin kita tetap bersama. Rasa bersalah dan ketakutan kini membebani Nara, jauh lebih berat daripada ancaman mereka tadi. Ia telah melakukan sebuah pengkhianatan yang fatal. Bagaimana ia akan menjelaskan ini pada Bima? Bagaimana jika Ibu Ratna benar-benar drop dan uang itu tidak ada?
Nara menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak tahu bahwa di pagi hari, saat sinar matahari pertama menyentuh bumi, nasib yang jauh lebih kejam akan menjemput Ibu Ratna dan Rika. Sebuah histeria massal yang akan membuat mereka memohon di kaki Nara. Dan semua itu akan dimulai dengan dering telepon yang mematikan. Nara hanya bisa berharap 2 hari ke depan berlalu secepat kilat. Ia tidak tahu, besok pagi, ia akan menjadi saksi sebuah plot twist yang akan mengguncang pondasi rumah ini dan mengubah statusnya dari menantu yang ditindas menjadi penyelamat tak terduga. Malam setelah transfer 50 juta rupiah berlalu tanpa tidur bagi Nara. Rasa bersalah adalah penyiksaan paling kejam yang pernah ia alami. Ia menatap langit-langit, berharap waktu bisa diputar mundur. Berharap ia punya keberanian baja untuk menolak ancaman yang telah menghancurkan janji sucinya pada Bima. Di luar kamar, suasana rumah pagi itu sungguh ironis. Ibu Ratna dan Rika, sang pemenang, bergerak dengan aura riang dan penuh semangat. Tawa mereka terdengar seperti lonceng perayaan yang menusuk telinga Nara. Mereka tidak lagi melirik Nara dengan kebencian. Kini, tatapan mereka berubah menjadi kemesraan palsu dan penuh kepura-puraan. Nara yang biasanya menjadi yang pertama bangun, pagi itu memilih berlama-lama di kamar. Ia merasa tidak sanggup menghadapi sorot mata penuh kemenangan mereka. Namun, ia tahu ia harus bangkit. Ia harus menyembunyikan badai batinnya. Saat Nara keluar, ia mendapati Rika sedang menyanyikan lagu riang sambil menghias kue-kue kecil di meja makan. Ibu Ratna sedang menelepon seseorang, suaranya terdengar ramah dan bangga. Iya, Tante. Gedungnya sudah di DP. Loh, kebetulan sekali, kakak ipar Rika, Nara, yang berinisiatif penuh menyumbang. Hebat ya, Tante. Menantu saya memang dermawan sekali. Ibu Ratna berkata, sengaja mengeraskan suaranya agar Nara mendengarnya. Nara hanya tersenyum hampa. Kata-kata, dermawan, itu terasa pahit, seperti menelan pasir. Rika menoleh ke Nara, memberikan kedipan mata, isyarat peringatan untuk tetap diam dan mengikuti skenario palsu mereka. Mbak Nara, kamu sudah bangun? Sapa Rika dengan suara yang dibuat-buat selembut mungkin. Aku buatkan kamu teh hangat. Nih, istirahat saja, ya, Mbak. Jangan terlalu capek. Kemarin pasti stres mikirin uang untuk pesta aku, ya? Nara menerima cangkir teh itu. Ia menatap mata Rika. Di mata Rika, ia melihat kebahagiaan yang sangat murni, kebahagiaan yang didasarkan pada penindasan dan perampasan. Terima kasih, Rika, ujar Nara, suaranya pelan dan serak. Sama-sama, Mbak. Lagi pula, kan kita keluarga. Sudah seharusnya saling bantu. Rika tersenyum lebar. Aku janji, nanti Mas Bima pulang, aku akan bilang ke dia kalau Mbak Nara adalah pahlawan pesta ini, ya. Dijamin, Mas Bima pasti makin sayang sama Mbak. Janji itu, alih-alih menenangkan, justru semakin menekan Nara. Rika menjual janji palsu yang didasarkan pada kebohongan dan ancaman. Nara tahu, ia tak bisa hidup dalam kepalsuan ini. Aku ingin jujur pada Mas Bima, kata Nara tiba-tiba, menatap Rika lurus-lurus. Senyum di wajah Rika langsung memudar, digantikan oleh raut panik. Ibu Ratna yang baru saja menutup telepon, ikut menajamkan pandangannya. Jujur apa, Nara? Kamu mau merusak suasana pagi ini? Desis Ibu Ratna. Aku akan bilang ke Mas Bima, kalau aku terpaksa mentransfer uang itu, ujar Nara, suaranya kini sedikit lebih tegas. Rika langsung menghampiri Nara, meraih pergelangan tangannya. Mbak Nara, jangan gila, kami kan sudah sepakat. Kalau Mas Bima tahu kamu terpaksa, dia pasti marah pada ibu. Dia pasti akan menanyakan alasannya. Dan kalau dia tahu soal ancaman perceraian, hubungan kalian akan hancur. Mbak, lagi pula, Mas Bima pasti akan menuntut uang itu kembali. Kamu mau pesta aku batal dan DP ku hangus. Ibu Ratna menambahkan, nadanya berubah mengancam. Ibu tidak main-main, Nara. Kalau kamu bilang kamu terpaksa, Bima akan curiga. Dia akan mencari tahu. Kalau sampai Bima tahu soal ancaman talak itu, Bima pasti akan sangat marah pada ibu, dan ibu bisa sakit jantung. Kamu mau, anakmu sendiri yang jadi penyebab ibu drop. Ancaman balik itu kembali menghantam Nara. Ia menyadari,
Ia telah terjebak dalam lingkaran setan. Kejujuran akan membahayakan Ibu Ratna, yang nyawanya bergantung pada uang yang kini telah hilang. Kebohongan akan menyelamatkan ibunya, setidaknya untuk sementara, tapi akan menghancurkannya. Aku akan bilang, aku transfer karena aku terpaksa setuju dengan tuntutan kalian, kata Nara, suaranya nyaris berbisik. Tapi aku tidak akan bilang soal ancaman perceraian. Aku hanya akan bilang, aku menyerah karena kalian mendesak. Rika dan Ibu Ratna saling pandang. Itu adalah kompromi yang bisa mereka terima. Selama Bima tidak tahu seberapa jauh mereka melangkah, rencana mereka masih aman. Baiklah, begitu lebih baik, kata Ibu Ratna, nada suaranya kembali dingin. Pokoknya, kamu harus terlihat normal. Jangan sampai Bima curiga sedikit pun. Ingat, hari ini dia pulang sore. Sisa hari itu berjalan seperti mimpi buruk. Nara bergerak seperti robot, melakukan tugas rumah tangga, namun pikirannya melayang jauh. Ia berharap Bima bisa membaca tatapannya, membaca jeritan di balik senyum palsunya. Sore menjelang. Debur mesin mobil Bima terdengar memecah keheningan yang mencekam. Jantung Nara berdebar kencang. Ia segera berlari ke depan. Mas Bima. Bima keluar dari mobil, wajahnya tampak lelah setelah perjalanan jauh. Ia tersenyum melihat Nara, namun senyumnya langsung memudar saat melihat wajah istrinya. Ya Tuhan, Ra, kamu kenapa? Kamu pucat sekali. Mata kamu seperti habis menangis semalam suntuk, kata Bima, langsung memeluk Nara, merasakan tubuh istrinya yang dingin. Nara memeluk Bima erat, membenamkan wajahnya di dada suaminya. Ia ingin sekali berteriak, menceritakan semua. Namun, bayangan Ibu Ratna dan Rika yang kini sudah berdiri di ambang pintu rumah, mengawasinya dengan tatapan maut, membuatnya membeku. Aku hanya kurang tidur. Mas, aku merindukanmu, dusta Nara, dengan suara yang dipaksakan ceria. Halah, Bima, kamu ini terlalu khawatir. Sela Ibu Ratna, segera maju dan memeluk Bima, memutus momen intim mereka. Istrimu itu cuma capek mikirin pesta Rika. Dia itu dermawan sekali, Bima. Dia yang berinisiatif penuh mentransfer 50 juta itu loh. Padahal Rika baru mau minta sore ini. Katanya, dia ingin melihat adiknya bahagia. Bima melepaskan pelukan ibunya, lalu menatap Nara dengan tatapan yang penuh kecewa dan kebingungan. Kecewa karena Nara melanggar janji mereka, tapi bingung karena Nara tampak begitu rapuh. Benar, Ra? Kamu yang transfer? Tanya Bima, suaranya terdengar berat. Nara menunduk. Ia tak sanggup berbohong, tapi ia juga tak sanggup bicara jujur seutuhnya. Iya, Mas. Aku melakukannya. Rika dengan cepat menyambar. Mas Bima, jangan marah dong sama Mbak Nara. Dia berkorban banyak loh. Dia bilang dia tidak tega melihat aku menangis. Dia bilang dia setuju untuk kebahagiaan keluarga. Pokoknya Mbak Nara pahlawan, deh. Bima menghela napas panjang, kekecewaan terpancar jelas di matanya. Ia tak percaya Nara menyerah secepat itu. Namun, melihat wajah Nara yang kuyu, ia tak tega marah. Ia tahu, pasti ada tekanan yang luar biasa. Ya sudah, kata Bima akhirnya, nadanya pasrah. Mas capek. Mas mau mandi dulu. Kita bicara setelah makan malam, Ra. Bima melangkah masuk. Ibu Ratna dan Rika bertukar pandang penuh kelegaan. Mereka berhasil. Badai itu sudah terlewati. Malam itu, di kamar, Nara menceritakan sebagian kecil kebenaran pada Bima, bahwa tekanan dari Ibu Ratna dan Rika sangatlah besar, dan ia terpaksa menyerah. Ia menyembunyikan ancaman perceraian demi melindungi Bima. Bima, yang sudah lelah dan kecewa, hanya bisa memeluknya erat. Maafkan Mas, Ra. Harusnya Mas ada di sini, bisik Bima. Uang itu hilang. Sekarang kita harus berdoa saja. Semoga ibu baik-baik saja dan tidak ada hal buruk terjadi. Malam berlalu dengan kesedihan dan keputusasaan yang mendalam. Mereka berdua tidur dalam balutan kekhawatiran. Nara mengkhawatirkan Bima dan Ibu Ratna. Bima mengkhawatirkan Nara dan ibunya. Keesokan paginya, udara pagi terasa dingin, dan seluruh keluarga berkumpul di meja makan. Ibu Ratna, Rika, dan Bima tampak santai.
Mereka mengira masalah telah selesai dan uang sudah aman di tangan mereka. Hanya Nara yang duduk dengan ketegangan yang tak terhindarkan, menunggu entah apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, suara dering telepon rumah memecah keheningan, seolah alarm bahaya yang baru disetel. Tring, tring, tring. Ibu Ratna, yang paling dekat, meraih telepon itu dengan santai, senyum kecil masih terukir di bibirnya. Halo, sapanya ramah. Suara formal dari seberang telepon terdengar jelas, menciptakan getaran yang aneh di udara. Suara itu adalah palu vonis yang tak terhindarkan. Selamat pagi, ini dari Rumah Sakit Harapan Bangsa. Kami ingin mengabarkan, Bu Ratna, jadwal operasi katup jantung Anda yang sudah masuk daftar tunggu, telah tersedia. Lusa, Anda sudah bisa masuk kamar perawatan. Kami tunggu pelunasan deposit administrasi sebesar 50 juta rupiah hari ini sebelum jam 3 sore. Terima kasih. Klik. Telepon itu jatuh dari tangan Ibu Ratna. Senyum di wajah Rika langsung lenyap, berganti dengan raut ngeri. Bima membeku di tempat duduknya. Dan Nara hanya bisa menutup mata, air matanya jatuh, menyaksikan karma datang menjemput tepat waktu. Pagi yang tenang itu, seketika berubah menjadi panggung histeria. Telepon rumah itu tergeletak di lantai kayu, kabelnya menjuntai seperti ular mati. Bunyi notifikasi, transfer berhasil, dari rumah sakit seolah masih bergaung di udara, membelah kesunyian pagi. Ibu Ratna berdiri mematung, wajahnya yang tadinya cerah kini pucat pasi, seperti lukisan yang kehilangan semua warnanya. Di matanya, yang tersisa hanya kengerian murni. Rika menjerit tertahan, refleks tangannya menutupi mulut. Lusa, operasi, 50 juta hari ini, bisiknya, suaranya gemetar. Ia menatap Ibu Ratna, lalu menoleh ke Nara, tatapan paniknya kini berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Bima, yang mendengar jelas setiap kata dari percakapan telepon itu, bangkit dari kursinya. Ia menatap Ibu Ratna, lalu ke Nara, kebingungan mulai berubah menjadi firasat buruk yang dingin. Bu, ada apa? Operasi apa? Bima nggak ngerti, tanya Bima, suaranya tegang. Ibu Ratna berbalik, wajahnya kini dipenuhi air mata dan keringat dingin. Ia meraih tangan Bima, mencengkeramnya erat. Bima, uangnya, nak, seru Ibu Ratna, histerisnya mulai meledak. Bima menarik napas dalam, mencoba menenangkan. Uang apa, Bu? Uang itu, kan sudah aman. Uang tabungan darurat kita, 50 juta. Untuk jaga-jaga kalau ibu sakit. Sekarang ibu butuh, uang itu, kan ada. Ia menoleh ke Nara. Sayang, tolong jelaskan pada ibu. Uang itu sudah kamu siapkan, kan? Sekarang ibu butuh, segera transfer ke rekening rumah sakit. Ucapan Bima bagai palu yang menghantam Ibu Ratna dan Rika. Mereka terdiam, kengerian di mata mereka semakin besar. Mereka menyadari, dana yang mereka rampas semalam, adalah dana yang sudah dijadwalkan untuk menyelamatkan nyawa Ibu Ratna sendiri. Ibu Ratna melepaskan cengkeramannya pada Bima, lalu menunjuk Nara dengan jari gemetar. Kamu, uang itu, kemarin kamu bilang uang itu untuk kesehatan ibu. Kamu sudah mengambilnya. Kenapa kamu masih mengambilnya, Nara? Teriak Ibu Ratna, suaranya pecah, tidak lagi mengandung amarah, melainkan ketakutan yang mendalam terhadap kematian. Bima terkejut. Mengambil apa, Bu? Uang apa yang Nara ambil? Nara nggak pernah ambil uang ibu. Rika, yang tak tahan lagi, tiba-tiba ambruk di samping meja makan, isaknya keras dan jujur. Mas Bima, uang itu, uang 50 juta itu, sudah Rika pakai. Bima menatap Rika tak percaya. Dipakai apa? Jangan bercanda, Rika. Itu uang tabungan yang kita jaga mati-matian. Sudah Rika transfer ke rekening gedung. Mas, sudah jadi DP. Malam itu, Rika yang paksa Mbak Nara transfer. Rika merangkak, memeluk kaki Bima, menangis tanpa peduli lagi pada harga dirinya. Rika kira itu cuma tabungan biasa. Rika nggak tahu kalau itu untuk operasi ibu. Maafkan Rika, Mas. Maafkan. Ruangan itu terasa berputar bagi Bima.
Ia menatap ibunya, yang kini terisak keras sambil memegang dadanya. Ia menatap adiknya, yang histeris di lantai. Dan ia menatap Nara, yang berdiri dengan mata sembab dan wajah penuh luka. Apa yang kalian lakukan? Kali ini, suara Bima tidak hanya menggelegar. Ia bergetar hebat, penuh kemarahan yang meluap-luap, seperti gunung berapi yang meletus setelah lama tertidur. Ia tak pernah semarah ini. Jawab aku, Nara, kenapa kamu transfer uang itu? Aku sudah bilang, jangan. Bima meraih bahu Nara, matanya menuntut jawaban. Nara, yang selama ini menahan semua, kini merasa bebas untuk bicara. Tak ada lagi yang perlu disembunyikan. Rahasia terbesar sudah terkuak oleh nasib itu sendiri. Aku minta maaf, Mas. Aku tahu aku melanggar janji, isak Nara. Aku menolak. Sepanjang hari, aku menolak mereka. Tapi tadi malam, mereka menjebak aku. Jebak bagaimana? Bentak Bima. Mereka mengancamku, Mas. Mereka bilang kalau aku tidak transfer, ibu akan bilang kamu tidak punya istri yang berbakti. Mereka mengancam akan mengusirku dari rumah ini dan memaksamu menceraikanku. Tiba-tiba, keheningan menyelimuti ruangan. Ibu Ratna dan Rika terdiam, isak tangis mereka terhenti seketika. Ancaman paling keji itu, yang mereka kira hanya didengar Nara, kini terungkap di hadapan Bima. Mata Bima melebar. Ia melepaskan bahu Nara, lalu berbalik perlahan ke arah Ibu Ratna dan Rika. Tatapannya kini berubah menjadi es yang membekukan. Ancaman talak, bisik Bima, suaranya pelan dan menakutkan. Kalian mengancam menghancurkan rumah tanggaku demi pesta? Ibu Ratna dan Rika tak bisa berkata-kata. Lidah mereka keluh. Wajah mereka membiru, bukan hanya karena ketakutan pada Bima, tetapi juga karena kilasan kesadaran. Demi pesta mewah Rika, mereka telah menukar nyawa Ibu Ratna dengan ancaman kehancuran pernikahan Bima. Bima, Ibu tidak bermaksud begitu, Nak. Ibu cuma... Ibu Ratna mencoba membela diri, kata-katanya tercekat. Cuma apa, Bu? Bima memotong, amarahnya sudah mencapai puncaknya. Uang itu adalah harga diri yang kalian minta. Uang itu adalah nyawa ibu sendiri yang sudah kita siapkan. Dan kalian, dengan tangan kalian sendiri, membuangnya demi kepuasan sesaat. Kalian bentak-bentak istriku, kalian paksa dia menangis, dan kalian ancam dia dengan perceraian, hanya demi bunga-bunga palsu di gedung. Bima menggelengkan kepala, air matanya kini ikut menetes, bukan karena sedih, tapi karena kecewa yang tak terhingga pada ibu dan adiknya. Kalian benar-benar sudah dibutakan, Bu. Kalian sudah kehilangan akal sehat. Kalian tidak tahu malu. Rika merangkak ke hadapan Nara, memegang kaki kakak iparnya. Mbak Nara, maafkan aku. Tolong telepon pihak gedung. Minta uangnya kembali. Kalau enggak, Ibu bisa mati, Mbak. Tiba-tiba, ketakutan Ibu Ratna memuncak. Ia merosot dari kursinya, tangannya memegang dada, dan isaknya berubah menjadi rintihan kesakitan yang nyata. Aduh, dadaku. Ya Tuhan, Bima. Sakit. Nak, uangnya mana? Melihat ibunya benar-benar kesakitan, Bima panik. Ia segera berjongkok, mencoba menenangkan Ibu Ratna. Bu, Ibu tenang. Bima akan cari jalan. Rika, cepat telepon kantor Bima. Minta mereka pinjamkan dana talangan. Rika dengan panik meraih ponselnya, tangannya gemetar. Di tengah kekacauan, histeria, dan kepanikan yang luar biasa itu, Nara bangkit. Wajahnya, meskipun sembab, kini menunjukkan ketenangan yang menakjubkan. Ketenangan yang dimiliki oleh seseorang yang sudah melewati badai terburuk. Ia melihat suaminya yang panik. Ia melihat ibu mertuanya yang kesakitan. Ia melihat iparnya yang histeris dan menangis. Mereka semua kini menatapnya, bukan lagi sebagai musuh, tetapi sebagai harapan terakhir. Nara berjalan pelan ke kamarnya. Detik-detik itu terasa seperti drama teater yang sunyi, di tengah hiruk-pikuk kepanikan. Bima, Ibu Ratna, dan Rika hanya bisa menatap punggungnya. Beberapa saat kemudian, Nara kembali ke ruang tengah. Ia tidak membawa tas tangan, tidak membawa uang tunai.
Ia membawa sebuah laptop yang sudah sedikit usang. Ia meletakkannya di meja makan. Semua mata terfokus pada laptop itu. Nara duduk, lalu menyalakan laptop. Ia membuka sebuah aplikasi bank. Nama di sudut layar jelas tertera, Nara Anindita. Ia mengklik menu, rekening tabungan rahasia. Layar menampilkan saldo. Angka itu membuat Bima, Ibu Ratna, dan Rika, yang tadinya histeris, seketika membisu, terperangah, dan benar-benar tercengang. Saldo, Rp52.145.000. Plot twist itu datang tanpa peringatan. Uang itu ada. Bima, yang terengah-engah karena panik, menatap angka itu. 52 juta. Uang atas nama Nara. Ra, uang apa ini? Rekening apa ini? Tanya Bima, suaranya tercekat. Nara menatap Bima, senyum kecil, namun penuh ketulusan, terukir di wajahnya. Aku minta maaf, Mas. Ada satu rahasia lagi yang belum aku ceritakan. Di tengah kepanikan dan rintihan Ibu Ratna yang kini terbaring lemas di sofa, laptop usang milik Nara menyala, memancarkan cahaya dingin yang seolah menghakimi. Saldo 52 juta rupiah, tertulis jelas di layar, adalah sebuah oase di tengah padang pasir keputusasaan. Bima berlutut di samping ibunya, namun matanya tak lepas dari layar itu. Ia merasakan kehangatan dan kebanggaan yang luar biasa, namun juga sebuah pertanyaan besar yang membebani pikirannya. Rika, yang tadinya histeris, kini duduk terdiam di lantai, menatap saldo itu dengan pandangan kosong. Ibu Ratna, meskipun kesakitan, juga tak mampu mengalihkan pandangan. Ra, rekening apa ini? Bima bertanya, suaranya kini penuh kelembutan, tak ada lagi nada marah yang meledak-ledak. Nara menekan tombol enter dan membuka sebuah folder berisi foto-foto. Foto-foto itu menunjukkan Nara mengenakan celemek, di dapur yang penuh dengan loyang kue kering dan tumpukan kotak catering. Ini adalah uang yang aku kumpulkan selama 3 tahun terakhir. Mas, ujar Nara, suaranya stabil, namun dipenuhi emosi yang tertahan. Sejak 2 bulan setelah kita menikah, aku mulai menerima pesanan catering dan kue kering kecil-kecilan. Aku sengaja tidak memberitahumu, apalagi ibu dan Rika. Catering? Kue kering? Kamu melakukannya diam-diam? Bima terperangah. Ia tahu istrinya sibuk mengurus rumah dan melayani keluarganya, namun ia tidak menyangka Nara juga menjalankan usaha rahasia di sela-sela kesibukannya. Iya, Mas. Aku bekerja dari jam 3 pagi, saat kalian semua masih tidur, dan setelah semua pekerjaan rumah selesai, jelas Nara, air matanya kembali menggenang, namun kali ini bukan karena takut, melainkan haru. Aku tahu gaji Mas Bima cukup untuk kita, tapi aku juga tahu kita butuh bantalan yang lebih kuat. Aku ingin kita bisa punya rumah kecil sendiri tanpa harus membebani ibu, tanpa harus menunggu tabunganmu terkumpul utuh. Uang itu untuk DP rumah impian kita, Mas, bisik Nara, menatap Bima dengan penuh cinta. Aku sengaja menyimpan ini di bank yang berbeda, dengan kode akses yang rumit, agar tidak ada yang tahu, termasuk kamu. Bima merasakan tenggorokannya tercekat. Ia ingat bagaimana Ibu Ratna dan Rika selalu meremehkan Nara, menganggapnya hanya sebagai wanita rumahan yang tidak menghasilkan apa-apa. Kini, wanita yang mereka injak-injak itu adalah penyelamat satu-satunya. Ya Tuhan, Ra. Bima menarik Nara ke dalam pelukannya. Pelukan itu erat, penuh permintaan maaf dan kekaguman. Kamu benar-benar permata, sayang. Aku bahkan tidak menyadari seberapa keras kamu bekerja. Rika, yang mendengar pengakuan itu, kini tak lagi menangis karena panik, melainkan karena rasa malu yang menusuk. Ia ingat semua kata-kata tajam yang pernah ia lontarkan, menyebut Nara, pelit, dan parasit. Ia ingat bagaimana ia merampas 50 juta dari Bima, sementara Nara sudah menyiapkan cadangan yang jauh lebih besar dari hasil keringatnya sendiri. Mbak Nara. Rika merangkak mendekat, air matanya membanjiri pipinya. Maafkan aku, Mbak. Aku jahat sekali. Aku menuduhmu, aku memaksamu. Aku tidak tahu kalau kamu ternyata sekuat ini. Uang ini hasil keringatmu sendiri. Ibu Ratna, yang terbaring lemas, kini mencoba bangkit, dibantu oleh Bima.
Rasa sakit di dadanya seolah lenyap ditelan oleh gelombang penyesalan yang jauh lebih besar. Ia menatap Nara, matanya penuh air mata. Wajahnya yang arogan kini luruh, digantikan oleh kerutan penyesalan yang mendalam. "Nara?" Ibu Ratna memanggil, suaranya bergetar. "Maafkan Ibu. Ibu minta maaf. Ibu tidak menyangka. Ibu sudah menjadi ibu mertua yang kejam. Ibu sudah menuduhmu, Ibu sudah mengancammu, dan Ibu tidak tahu, kamu justru yang menyelamatkan nyawa Ibu sendiri." Ia mencoba meraih tangan Nara, namun Nara sedikit menarik tangannya. Bukan karena Nara dendam, tapi ia masih terlalu terluka. "Ibu, ancaman talak itu, apakah Ibu benar-benar akan meminta Mas Bima menceraikanku?" tanya Nara. Ia butuh kejelasan, butuh pengakuan tulus. Ibu Ratna kembali menangis, ia menundukkan kepalanya. "Iya, Nak, Ibu." Ibu gelap mata. Ibu hanya ingin pesta Rika terwujud. Ibu tidak berpikir jernih. "Maafkan Ibu, sungguh. Ibu tidak akan mengulanginya lagi." Ibu bersumpah. Bima, yang mendengar pengakuan jujur ibunya, menarik napas. Ia tahu, ibunya kini mencapai titik terendah. "Bu, Bima hargai kejujuran Ibu sekarang. Tapi apa yang Ibu dan Rika lakukan pada Nara, itu tidak bisa dimaafkan dengan mudah." Bima kembali menatap Nara, tatapannya kini berubah menjadi permohonan. "Ra, Mas tahu ini sulit. Tapi demi Ibu, bisakah kita pakai uang ini? Mas janji, Mas akan ganti 2 kali lipat setelah Ibu sembuh." Nara menatap Bima, melihat keputusasaan suaminya, melihat ketulusan di mata suaminya. Ia memejamkan mata sejenak, menelan semua sakit hati dan pengkhianatan yang ia rasakan. "Tentu, Mas," kata Nara, ia mengangguk. "Uang ini aku kumpulkan untuk kebahagiaan kita. Dan kebahagiaan kita adalah saat kita melihat Ibu sehat." Nara menggeser laptopnya. Dengan cepat, ia memasukkan detail rekening Rumah Sakit Harapan Bangsa. Ia mentransfer 50 juta rupiah dari rekening tabungan rahasianya. Notifikasi, transfer berhasil, muncul di layar. Kali ini, notifikasi itu membawa cahaya harapan, bukan kehancuran. "Sudah, Mas. Deposit rumah sakit sudah lunas," kata Nara. Ia menutup laptopnya, dan kini tersenyum lega. Air mata Bima menetes lagi, ia mencium tangan Nara dengan penuh hormat. "Terima kasih, sayang. Kamu sudah menyelamatkan Ibu. Kamu sudah menyelamatkan keluarga ini." Rika dan Ibu Ratna menyaksikan momen itu dengan hati yang hancur. Mereka menyadari, mereka baru saja menyaksikan malaikat mereka sendiri berkorban untuk setan. "Rika, cepat batalkan pesta tunanganmu," perintah Bima, suaranya kini kembali tegas. "Uang 50 juta DP gedung itu, anggap saja hukumanmu dan Ibu. Kalian harus belajar bahwa kehormatan tidak bisa dibeli dengan uang pinjaman, apalagi uang hasil pemaksaan." Rika mengangguk tanpa membantah, isak tangisnya kini menjadi suara penyesalan yang tulus. "Iya, Mas. Rika akan batalkan semuanya. Rika pantas mendapatkan hukuman ini." Ibu Ratna kini merasa lebih baik, memegang tangan Nara. "Nara, Ibu tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu. Tapi percayalah, Ibu akan menebusnya. Ibu akan berubah." Nara menatap Ibu Ratna. Ia tidak tahu apakah Ibu Ratna benar-benar bisa berubah. Namun ia bisa melihat kejujuran di mata mertuanya kali ini. Pengorbanan Nara telah membuka mata mereka. "Aku melakukan ini untuk Mas Bima, Bu. Dan karena aku tidak ingin ada yang sakit di rumah ini," kata Nara. Bima segera menghubungi rumah sakit, mengkonfirmasi pembayaran dan jadwal perawatan Ibu Ratna. Di tengah kelegaan yang luar biasa, Bima tahu, masalah utama sudah teratasi. Namun ada masalah lain yang harus ia selesaikan, trauma Nara dan masa depan rumah tangganya. Ia menatap Nara yang kini terlihat sangat lelah, namun memancarkan ketenangan. Bima berjanji dalam hati, begitu ibunya pulih, ia akan mengambil keputusan besar. Keputusan yang akan melindungi Nara dari bayangan-bayangan masa lalu di rumah ini, dan membawa mereka berdua menuju kebahagiaan sejati. Hari-hari berikutnya terasa seperti roller coaster emosi yang perlahan melandai. Segala hiruk-pikuk dan histeria telah digantikan oleh kesibukan persiapan operasi.
Keputusan Nara untuk menggunakan tabungan pribadinya telah menjadi air suci yang membasuh dosa-dosa keluarga itu. Ibu Ratna, didampingi Bima dan Nara, sudah berada di Rumah Sakit Harapan Bangsa. Suasana rumah yang tadinya penuh dengan aroma permusuhan, kini diisi dengan keheningan yang canggung, terutama bagi Rika yang ditinggal sendirian. Di rumah sakit, Ibu Ratna terlihat sangat berbeda. Wajahnya yang biasanya penuh dengan tuntutan, kini dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Ia tak henti-hentinya menggenggam tangan Nara, sebuah kebiasaan baru yang membuat Bima dan Nara terkejut. "Nara, ibu minta maaf," bisik Ibu Ratna saat perawat sedang menyiapkan infusnya. "Maafkan semua ucapan ibu. Maafkan semua bentakan ibu. Kamu sangat baik. Terlalu baik untuk ibu yang jahat ini." Nara tersenyum lembut, senyum yang tulus, tanpa ada dendam. "Ibu tidak perlu khawatir lagi. Sekarang, fokus ibu hanya satu, operasi berjalan lancar. Nara dan Mas Bima akan selalu ada di sini." Bima mengusap bahu ibunya. Ia bisa melihat ketulusan di mata Ibu Ratna. "Nara benar, Bu. Sekarang ibu tenang, ya. Jangan pikirkan yang lain." Bima juga sudah membatalkan semua urusan pesta Rika. Uang DP 50 juta itu sudah hangus. "Kalian harus belajar dari kesalahan ini." Ibu Ratna mengangguk, air mata menetes di pelipisnya. "Iya, Nak. Anggap saja itu tebusan dari kebodohan ibu dan Rika. Ibu janji, ibu akan berubah." Sementara itu, di rumah, Rika mengalami pergolakan batin yang lebih hebat. Pesta mewah yang ia impikan kini hancur lebur, dan uang 50 juta hasil paksaannya hilang. Namun, kekalahan materi itu terasa tidak berarti dibandingkan rasa bersalah yang kini membelenggunya. Ia mencoba menghubungi Nara beberapa kali, namun Nara fokus menemani Ibu Ratna. Akhirnya, Rika memilih datang ke rumah sakit. Ia tiba dengan wajah yang kuyu dan membawa sekeranjang buah yang dibelinya sendiri, sebuah pemandangan yang langka. Saat Rika masuk, ia melihat Nara sedang menyuapi Ibu Ratna bubur. Rika berdiri di ambang pintu, tak berani mendekat. "Rika, kenapa kamu di situ? Sini masuk, Nak," panggil Ibu Ratna, suaranya lemah. Rika mendekat, matanya tertuju pada Nara. "Mbak Nara." Rika tidak tahu harus berkata apa. Ia menarik napas dalam-dalam. Aku mau minta maaf lagi, Mbak. Aku minta maaf atas semua kata-kata kasarku. Aku minta maaf karena aku yang paling lantang memaksamu. Aku benar-benar menyesal. Aku sudah keterlaluan." Nara menoleh, ia melihat bayangan dirinya yang dulu dalam diri Rika. Seorang wanita muda yang sedang mencari pengakuan dan kebahagiaan, namun dengan cara yang salah. "Aku sudah memaafkanmu, Rika," kata Nara tulus. "Aku tahu kamu hanya ingin pesta yang sempurna. Tapi, kadang, kita harus belajar bahwa kesempurnaan sejati itu bukan di mata orang lain, melainkan di hati sendiri." Rika menangis terseduh-seduh. Ia tahu, kata-kata maaf tidak akan pernah cukup untuk pengorbanan Nara. "Aku akan bantu kamu, Mbak. Aku janji. Aku akan bantu kamu mencari uang itu kembali. Aku akan bantu cateringmu." "Tidak perlu, Rika," sela Bima, ia berdiri di samping Nara. "Yang kalian perlu lakukan sekarang adalah merenungkan kesalahan dan menjaga ibu." Operasi pun tiba. Selama 3 jam, Bima, Nara, dan Rika duduk di ruang tunggu dengan hati yang berdebar kencang. Rika, yang biasanya asyik dengan ponselnya, kini tak henti-hentinya berdoa, tangannya digenggam erat oleh Nara. Dalam keheningan itu, ikatan persaudaraan yang sempat terputus, perlahan mulai terjalin kembali. Dokter keluar, membawa kabar baik. Operasi berjalan lancar. Ibu Ratna selamat. Kelegaan yang membanjiri hati Bima tak terhingga. Ia memeluk Nara, mencium kening istrinya dengan air mata kebahagiaan. "Terima kasih, sayang. Kamu benar-benar sudah menyelamatkan ibu. Kalau bukan karena kamu, entah apa yang akan terjadi." Selama masa pemulihan, Nara menjadi perawat pribadi bagi Ibu Ratna. Setiap hari, Nara menyiapkan makanan, membantu Ibu Ratna berjalan, dan menemaninya bercerita. Kebersamaan intensif ini menjadi terapi bagi hubungan mereka. Suatu sore, saat Ibu Ratna tertidur,
Bima menarik Nara keluar ke taman rumah sakit. Angin sore berembus lembut, membawa aroma bunga Kamboja yang menenangkan. "Ra, Mas mau bicara serius," kata Bima, memegang erat tangan Nara. Nara menatap Bima. Ia tahu, suaminya akan membicarakan masa depan mereka, tentang trauma yang ia alami. Setelah ibu benar-benar pulih dan bisa kembali ke rumah. Bima menghela napas. "Mas memutuskan, kita harus pindah, Ra." Nara terkejut, tapi ia sudah menduga ini. "Pindah, Mas?" "Iya, kita akan pindah dari rumah itu. Mas tidak bisa membiarkan kamu terus berada di bawah bayang-bayang trauma dan pengawasan mereka. Apapun perubahan yang Ibu dan Rika tunjukkan, Mas tidak mau mengambil risiko kamu tertekan lagi," jelas Bima, matanya penuh ketegasan. "Mas sudah mencari-cari rumah kontrakan kecil di dekat sini. Walaupun kecil, tapi itu akan jadi istana damai kita, sayang. Kita mulai hidup dari nol lagi." Nara merasakan kehangatan yang luar biasa di dadanya. Keputusan Bima adalah bukti nyata betapa suaminya menghargai dan melindungi dirinya. "Tapi, Mas, Ibu Ratna pasti akan sedih," kata Nara. "Apalagi setelah dia berjanji akan berubah." "Memang, tapi ini demi kebaikan kita, Ra. Dan juga demi kebaikan mereka. Mereka harus belajar mandiri dan menghargai keberadaan kita dari kejauhan. Mas akan tetap menengok Ibu setiap hari, dan kamu bisa sesekali datang. Tapi jarak ini penting, untuk menyembuhkan luka di hatimu dan di mata Ibu dan Rika," ujar Bima, suaranya terdengar lembut namun penuh tekad yang tak tergoyahkan. Nara tersenyum, senyum yang kini benar-benar lepas dari beban. "Kalau itu keputusan terbaik untuk kita, aku ikut, Mas. Aku sudah sangat merindukan dinding yang hanya berisi cinta kita berdua." Bima memeluk Nara. "Terima kasih, sayang. Kamu sudah berkorban begitu banyak. Sekarang, biarkan Mas yang melindungi kamu." Keputusan itu telah diambil. Sebuah tekad untuk menciptakan babak baru, yang terpisah dari bayang-bayang masa lalu. Bima dan Nara tahu, mereka tidak akan lari dari keluarga. Tetapi mereka memilih untuk membangun benteng mereka sendiri. Mereka akan membawa Ibu Ratna pulang, lalu mereka akan mengumumkan keputusan besar ini. Sebuah pengumuman yang akan menjadi ujian akhir bagi ketulusan penyesalan Ibu Ratna dan Rika, sekaligus awal dari ending bahagia yang mereka impikan. 2 minggu berlalu. Udara di rumah itu terasa jauh lebih bersih. Kehadiran Ibu Ratna yang kini sudah pulih, meskipun masih harus beristirahat penuh, membawa suasana yang berbeda. Ia tak lagi mengeluarkan suara memerintah. Suaranya kini pelan dan penuh kehati-hatian, seolah ia takut membuat Nara kembali terluka. Rika, sesuai janjinya, benar-benar berubah drastis. Ia membatalkan semua urusan pesta, menerima hilangnya uang DP 50 juta dengan lapang dada. Bahkan, ia mulai belajar memasak di dapur, dibimbing oleh Nara, sambil sesekali membawakan makanan untuk Ibu Ratna. Hubungan Nara dan Rika kini tak lagi diwarnai kecemburuan, melainkan oleh rasa hormat dan sedikit rasa canggung yang manis. Pagi itu, mereka berkumpul di meja makan. Bima duduk di samping Nara, tangan mereka bertautan di bawah meja. Ibu Ratna duduk di kursi utama, sementara Rika menyajikan teh hangat. "Terima kasih, Rika. Teh buatanmu sudah lumayan," puji Ibu Ratna, yang membuat Rika tersenyum tipis. "Semua karena Mbak Nara yang mengajari, Bu," jawab Rika tulus. "Mbak Nara itu sangat sabar. Aku jadi malu, dulu sering bilang masakannya aneh-aneh." Nara hanya tersenyum. Ia bisa merasakan perubahan itu nyata. Namun, ia juga tahu, luka di hatinya masih butuh jarak dan waktu untuk sembuh sepenuhnya. "Mas Bima, kamu terlihat tegang," kata Ibu Ratna, mengamati putranya. "Ada yang ingin kamu bicarakan, Nak?" Bima menghela napas. Ia menatap ibunya, lalu adiknya. Inilah saatnya mengumumkan keputusan yang telah ia buat bersama Nara. "Iya, Bu. Ada hal penting yang harus Bima sampaikan, dan ini adalah keputusan final Bima dan Nara," kata Bima, nadanya serius dan tak terbantahkan. Ibu Ratna dan Rika saling pandang, raut wajah mereka menunjukkan kecemasan. Bima dan Nara sudah sepakat. "Setelah Ibu benar-benar pulih total, kami akan pindah dari rumah ini," ujar Bima. Keheningan seketika menyelimuti ruang makan,
keheningan yang mematikan. Sendok yang dipegang Rika jatuh ke piring, menimbulkan suara dentang yang keras. Ibu Ratna menatap Bima, matanya berkaca-kaca. Pindah? Kenapa? Nak, kenapa harus pindah? Tanya Ibu Ratna, suaranya tercekat. Ia meraih tangan Bima yang satunya. Ibu tahu, ibu dan Rika sudah berbuat salah besar. Tapi kami sudah berjanji, kami akan berubah. Kamu tidak percaya pada ibu, Nak? Bukan soal percaya atau tidak, Bu, jawab Bima lembut. Bima melihat Nara. Bima melihat bagaimana ibu dan Rika menekan dia habis-habisan, mengancam pernikahan kami, dan mengambil uang yang seharusnya untuk nyawa ibu. Trauma itu tidak hilang dalam semalam, Bu. Bima menoleh ke Nara, mengusap punggung tangannya. Nara butuh ruang, Bu. Ruang yang hanya berisi cinta kami berdua, tanpa bayang-bayang masa lalu. Bima tidak akan bisa melindungi Nara sepenuhnya kalau kami masih tinggal di sini, di mana setiap sudut rumah ini bisa mengingatkan Nara pada malam penuh bentakan itu. Rika, yang tadinya terdiam, kini mulai menangis pelan. Mas Bima, Mbak Nara, jangan pergi. Aku sudah janji akan berubah. Aku sudah janji akan bantu-bantu Mbak Nara. Aku benar-benar minta maaf. Kalau kalian pergi, aku jadi sadar betapa jahatnya aku. Rika, kamu sudah berubah. Dan itu yang membuat Mas Bima bahagia, kata Bima. Tapi keputusan ini sudah kami ambil. Kami sudah menyewa rumah kontrakan kecil, tidak jauh dari sini. Ini bukan berarti kami meninggalkan ibu dan kamu. Mas akan tetap datang setiap pagi dan sore, menjamin kebutuhan ibu. Nara juga akan sering datang untuk membantu ibu dan mengajari kamu memasak. Ibu Ratna melepaskan tangan Bima, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Jadi, pengorbanan Nara tidak ada artinya, ya? Pengorbanan Nara adalah yang menyelamatkan nyawa ibu. Itu tidak akan pernah terlupakan, kata Bima tegas. Justru karena pengorbanan itu, Bima harus membalasnya dengan menjaga hati dan ketenangan Nara. Rumah itu, Bu, akan jadi rumah penyembuh bagi istri Bima. Suasana semakin hening. Rika mengusap air matanya. Ibu Ratna tetap menunduk, bahunya bergetar. Nara menatap keduanya dengan hati yang ikut perih. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Ibu Ratna mengangkat kepalanya. Matanya masih berair, namun ada ketenangan dan penerimaan di sana. Ini adalah ujian terbesar bagi ketulusannya. Baiklah, Nak, kata Ibu Ratna, suaranya lirih. Ibu mengerti. Ibu tidak bisa menahan kalian di sini hanya demi kenyamanan ibu sendiri. Ibu sudah terlalu egois. Kalau itu yang terbaik untuk kebahagiaan Nara, ibu izinkan kalian pindah. Ibu Ratna lalu meraih tangan Nara, menggenggamnya. Nara, pergilah. Pergilah dan ciptakan rumah tangga yang damai bersama Bima. Maafkan ibu atas luka yang ibu berikan. Ibu janji, setelah ini, ibu tidak akan lagi mencampuri rumah tanggamu. Ibu akan merelakan kalian, demi ibu bisa melihat kalian bahagia. Pengakuan Ibu Ratna ini adalah kunci yang melepaskan semua belenggu di hati Nara. Ia akhirnya bisa bernapas lega. Ia tahu, Ibu Ratna benar-benar tulus. Rika mendekat. Ia memeluk Nara erat-erat. Mbak, terima kasih atas semua yang sudah Mbak ajarkan. Aku janji, aku akan jaga ibu baik-baik. Kalau nanti sudah pindah, jangan lupakan aku, ya? Aku janji akan sering berkunjung ke rumah kecil Mbak. Tentu, Rika. Kamu adikku, balas Nara, memeluk Rika tak kalah erat. Pengumuman kepindahan itu, yang awalnya dikhawatirkan Bima akan memicu pertengkaran, justru berakhir dengan penerimaan yang menyentuh hati. Bima dan Nara kini benar-benar bebas. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan Bima dan Rika, mereka memindahkan barang-barang mereka ke rumah kontrakan yang kecil namun rapi. Pintu rumah lama itu tertutup, dan pintu kontrakan baru itu terbuka, membawa angin segar harapan dan kedamaian. Rumah baru mereka sederhana, hanya memiliki satu kamar tidur dan satu ruang tamu mungil. Namun, bagi Nara, rumah ini adalah surga. Disinilah, tanpa tatapan menghakimi dan tuntutan, ia bisa benar-benar menjadi dirinya sendiri. Sore pertama di rumah baru, Bima dan Nara duduk berdampingan di sofa baru mereka. Mereka menikmati secangkir kopi,
tanpa ada suara keras, tanpa ada sindiran. Hanya ada suara tawa mereka. "Mas, rasanya aneh, ya?" kata Nara, menyandarkan kepalanya di bahu Bima. "Tenang sekali." "Iya, sayang. Inilah rumah kita. Rumah yang Mas janjikan." Bima mencium kening Nara. "Mas tidak akan pernah membiarkan kamu menangis lagi." Nara mendongak, menatap Bima dengan mata penuh cinta. "Mas, aku sudah memaafkan ibu dan Rika sepenuhnya. Aku sudah merasa sembuh." "Syukurlah, sayang." Bima tersenyum lega. Nara meraih tangan Bima, menggenggamnya di perutnya. "Mas, sepertinya Mas harus siap-siap. Kita harus menunda membeli rumah yang lebih besar dulu." "Kenapa, Ra?" Bima mengerutkan kening. Nara tidak menjawab. Ia hanya mengambil sebuah amplop coklat dari saku bajunya dan memberikannya pada Bima. Bima membuka amplop itu. Di dalamnya, ada selembar kertas hasil USG dan sebuah test pack dengan 2 garis merah yang sangat jelas. Mata Bima melebar. Ia menatap kertas itu, lalu menatap wajah Nara yang kini tersenyum lebar dan bahagia. "Ra, kamu hamil?" bisik Bima, suaranya dipenuhi rasa tak percaya dan kebahagiaan yang meluap. Nara mengangguk, air mata bahagia mengalir di pipinya. "Iya, Mas. Hadiah terindah setelah kita melewati badai." Bima langsung memeluk Nara, mengangkat tubuh istrinya tinggi-tinggi. "Ya Tuhan, sayang, terima kasih. Terima kasih." Kebahagiaan itu meluap, membanjiri rumah kecil mereka. Setelah badai terburuk, mereka menemukan pelabuhan yang damai, dan kini, mereka akan menyambut penghuni baru yang akan melengkapi kebahagiaan mereka. Kabar gembira mengenai kehamilan Nara menyebar seperti wewangian bunga di rumah kontrakan kecil itu. Kebahagiaan Bima begitu meluap-luap. Ia kini bergerak dengan kehati-hatian ganda, memperlakukan Nara seolah sang istri adalah guci porselen yang tak ternilai harganya. Ruang tamu mungil mereka berubah menjadi sarang kebahagiaan yang hangat, dipenuhi dengan rencana dan harapan masa depan. "Mas, kamu tidak perlu repot-repot membelikan aku semua vitamin ini," kata Nara suatu pagi, melihat Bima menata deretan suplemen kehamilan di meja dapur. Bima memeluk Nara dari belakang, menenggelamkan wajahnya di rambut sang istri. "Tentu saja perlu, sayang. Kamu membawa harta paling berharga di dalam perutmu. Mas tidak mau mengambil risiko sedikit pun. Mas ingin kamu dan calon anak kita sehat selalu. Tapi kamu jadi semakin protektif, Mas," goda Nara, mencubit pipi suaminya. "Aku ini hanya hamil, bukan sakit. Hamil itu panggung keajaiban, Ra. Dan Mas adalah penjaga panggungnya," balas Bima, matanya memancarkan cahaya cinta yang tak terhingga. "Mas janji, hidupmu sekarang hanya akan diisi dengan kebahagiaan dan tawa. Semua luka kemarin, biarkan Mas yang menjadi pembalutnya." Meskipun sudah pindah, komunikasi dengan rumah lama tetap terjalin. Bima rutin mengunjungi Ibu Ratna, memastikan ibunya menjalani pemulihan dengan baik. Namun, ada satu hal yang berbeda. Kini Ibu Ratna dan Rika yang lebih sering menelepon Nara. Telepon dari Ibu Ratna tidak lagi berisi tuntutan, melainkan kekhawatiran yang tulus. "Nara, kamu sudah minum susu hamil? Jangan terlalu lelah di kontrakan, Nak. Biar Rika yang datang ke sana nanti, membawakan masakan yang ibu buat." Suara Ibu Ratna terdengar tulus, sebuah melodi baru di telinga Nara. Perubahan Ibu Ratna sungguh revolusioner. Ia tidak lagi menanyakan soal pesta atau uang, ia hanya fokus pada kesehatan Nara dan calon cucunya. Ketika Bima menyampaikan kabar kehamilan itu, Ibu Ratna menangis haru, dan hanya mengucapkan satu kalimat, "Tolong jaga menantuku, Nak. Dia sudah berkorban terlalu banyak." Rika menunjukkan penyesalan dan kasih sayangnya dengan cara yang lebih praktis. Ia mulai secara teratur mengunjungi kontrakan Nara. "Mbak Nara, aku sudah bawakan sayur bening yang ibu ajarkan. Kata ibu, ini bagus untuk ibu hamil," kata Rika suatu sore, meletakkan rantang makanan di meja. Wajahnya yang dulu angkuh, kini lebih rendah hati. Nara tersenyum, menerima rantang itu. "Terima kasih, Rika. Kamu tidak perlu repot-repot." "Aku memang harus repot, Mbak." Rika duduk di sofa, menatap Nara dengan pandangan penuh rasa bersalah. "Aku tahu,
Aku tidak akan bisa mengganti uang 50 juta yang aku pakai. Tapi, aku bisa ganti dengan baktiku. Aku ingin menebus dosaku pada Mbak Nara dan calon keponakanku. Rika bercerita bahwa ia telah membatalkan seluruh rencana pesta, meskipun pasangannya sempat protes. Ia menjelaskan kondisinya pada calon tunangannya, dan syukurlah, tunangannya menerima, bahkan memuji perubahan positif pada diri Rika. Mereka memutuskan untuk mengadakan acara lamaran sederhana, sesuai kemampuan mereka, jauh dari kemewahan kebun anggrek langit yang dulu ia impikan. Uang 50 juta itu sudah hangus, Mbak. Tapi aku tidak menyesal. Aku justru bersyukur. Karena uang itu, aku jadi sadar betapa egoisnya aku. Dan berkat kamu, aku jadi tahu apa arti keluarga yang sebenarnya, kata Rika. Nara memegang tangan Rika. Sudahlah, Rika. Semua sudah berlalu. Aku sudah memaafkanmu sepenuhnya. Sekarang, fokus kita adalah menyambut kehadiran si kecil. Saat Rika pulang, ia tak lupa membawa seikat tanaman hias kecil untuk diletakkan di sudut kontrakan, menambah sentuhan hijau pada sarang mereka. Perubahan Rika adalah cerminan betapa tulusnya penyesalan yang ia rasakan. Nara dan Bima, dalam ketenangan rumah baru mereka, sering membicarakan masa lalu. Namun, kini bukan dengan nada getir, melainkan dengan pelajaran yang berharga. Dulu, saat Mas merasa paling sendiri di rumah itu, kamu adalah cahaya yang membuat Mas bertahan. Ra, kata Bima suatu malam, saat mereka berdua rebahan di tempat tidur. Kamu selalu sabar, bahkan saat Mas tidak bisa sepenuhnya melindungi kamu. Mas sudah melakukan yang terbaik, balas Nara. Kamu sudah melindungi hatiku. Aku tahu kamu marah pada mereka, tapi kamu tidak pernah menumpahkan amarah itu padaku. Itu sudah cukup. Tapi Mas merasa bersalah karena tidak tahu soal catering rahasiamu. Mas merasa gagal jadi suami, Bima mengakui dengan jujur. Nara tersenyum, menyentuh perutnya yang mulai membuncit. Tidak, Mas. Justru itu bukti kalau aku mencintaimu. Aku ingin berjuang bersamamu, bahkan saat kamu tidak tahu. Uang 52 juta itu, biarlah jadi cerita manis perjuangan kita. Ia lalu menambahkan. Dan Mas harus dengar ini. Saat mereka mengancam perceraian, hatiku hancur. Tapi ada satu hal yang membuatku kuat. Aku tahu, seburuk apapun kata-kata Ibu Ratna, kamu tidak akan pernah meninggalkanku. Cintamu adalah jangkar paling kuat di badai itu. Pengakuan tulus Nara itu membuat Bima terharu. Ia mencium Nara, mencium dahi, pipi, hingga bibirnya, sebuah ciuman yang menjanjikan masa depan yang cerah dan damai. 6 bulan kemudian, Nara sudah memasuki trimester akhir kehamilannya. Ia tidak lagi menjalankan catering, fokus penuh pada kesehatannya. Namun, ia tidak kekurangan makanan sehat. Ibu Ratna dan Rika, bergantian, akan mengirimkan makanan rumahan terbaik, bahkan kadang membawa koki langganan keluarga untuk memastikan Nara makan makanan bergizi. Suatu hari, Rika datang membawa sebuah kotak besar. "Mbak, ini hadiah untuk calon keponakanku," kata Rika, matanya berbinar. Nara membuka kotak itu. Isinya bukan hanya pakaian bayi yang lucu, tapi juga sebuah amplop tebal. "Ini apa, Rika?" tanya Nara. Ini uang, Mbak. Tidak banyak, tapi ini hasil gaji pertamaku. Aku sudah bekerja di toko butik sekarang, kata Rika, wajahnya merona malu. Aku ingin kembalikan sedikit demi sedikit uang yang sudah kami hilangkan. Anggap saja ini cicilan pertama Rika. Untuk membeli perlengkapan bayi yang terbaik. Nara terharu. Ia memeluk Rika erat. Ia tahu, Rika benar-benar telah tumbuh dewasa. Simpan saja uangmu, Rika. Uang itu lebih baik kamu tabung untuk masa depan pernikahanmu. Tapi terima kasih banyak. Tidak, Mbak. Ini kewajibanku, Rika bersikeras. Aku akan terus menyicilnya. Sampai semua uang 50 juta itu kembali ke kas Mas Bima dan Mbak Nara. Aku harus menanggung perbuatanku. Melihat ketulusan dan tanggung jawab Rika, Nara tahu, mereka tidak hanya mendapatkan kembali seorang adik ipar, tapi seorang sahabat sejati. Keluarga mereka, yang pernah retak parah, kini sedang menjalani proses fusi yang indah. Meskipun mereka masih tinggal di kontrakan, dan uang DP rumah impian mereka harus dikumpulkan dari awal lagi,
Nara dan Bima merasa sangat kaya. Mereka kaya akan cinta, ketenangan, dan terutama, mereka kaya akan kedamaian batin yang tak ternilai harganya. Mereka tahu, badai telah berlalu, dan kini, mereka siap berlayar di samudra kebahagiaan. Waktu, sang dokter terbaik bagi luka batin, bergerak cepat. 9 bulan berlalu bagai kedipan mata di rumah kontrakan kecil yang penuh cinta itu. Nara, yang kini memasuki masa-masa akhir kehamilannya, merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan selama tinggal di rumah mertua. Kontrakan itu benar-benar menjadi oase penyembuhan baginya. Hubungan Nara dan Bima semakin erat. Mereka belajar banyak dari badai yang mereka hadapi. Bima menjadi lebih peka, dan Nara menjadi lebih terbuka. Mereka membicarakan masa lalu tanpa rasa sakit, hanya pelajaran. Bima juga kembali menabung dengan giat, bekerja lembur, bertekad untuk segera membeli rumah permanen mereka, rumah yang akan menjadi benteng abadi bagi keluarga kecil mereka. "Mas, sudah jangan terlalu keras bekerja," tegur Nara suatu malam, saat melihat Bima masih berkutat dengan pekerjaannya di laptop hingga larut malam. Bima tersenyum, beranjak dan mencium perut Nara yang membesar. "Mas harus cepat-cepat mengumpulkan uang. Sayang. Mas ingin anak kita lahir di rumah kita sendiri, bukan di kontrakan orang." "Rumah ini sudah sangat nyaman, Mas," balas Nara. "Yang penting, di dalamnya ada kita dan cinta. Itu sudah cukup." "Tentu itu cukup. Tapi Mas ingin yang terbaik untuk kalian," kata Bima, memeluk Nara. Di tengah kesibukan Bima, perhatian dari Ibu Ratna dan Rika tidak pernah putus. Mereka bukan lagi simpang siur yang mengganggu, mereka adalah jembatan kasih yang berusaha menyambung kembali ikatan yang pernah mereka putus. Setiap minggu, mereka berdua akan datang ke kontrakan, membawa makanan bergizi, buah-buahan, dan kebutuhan bayi. Ibu Ratna, khususnya, menjadi sosok nenek yang lembut dan penuh penyesalan. "Nara, besok ibu bawakan ramuan jamu yang ibu buat sendiri. Itu bagus untuk melancarkan persalinan," kata Ibu Ratna suatu kali di telepon. "Jangan sampai kamu merasa kesepian, Nak. Kalau Bima sibuk, telepon ibu." Rika juga selalu siap siaga. "Terima kasih banyak, Bu," jawab Nara tulus. Ia tahu, permintaan maaf yang paling tulus adalah yang ditunjukkan melalui tindakan. Rika juga terus menunjukkan tanggung jawabnya. Selain membantu membersihkan kontrakan, ia terus menyicil hutang moralnya. "Mbak Nara, ini cicilan bulan ini," kata Rika, menyodorkan amplop berisi uang hasil kerjanya. "Aku janji, tahun depan, saat anak ini sudah bisa berjalan, uangnya sudah terkumpul lagi, dan Mas Bima tidak perlu pusing memikirkan biaya sekolah." "Rika, aku sudah bilang uang ini tidak perlu dikembalikan sepenuhnya," ujar Nara, menolak amplop itu. "Harus, Mbak. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal pertanggungjawaban moral," tegas Rika. "Aku ingin keponakanku lahir tanpa beban kesalahan masa lalu yang kami buat." Nara terharu. Ia menerima amplop itu, namun berjanji akan menyimpannya sebagai tabungan untuk Rika. Puncak kebahagiaan itu tiba di suatu malam di musim penghujan. Rasa sakit melanda Nara. Bima, meskipun panik, bergerak cepat dan cekatan. Dengan ditemani Rika, mereka membawa Nara ke rumah sakit. Setelah perjuangan panjang, suara tangisan bayi memecah keheningan ruang persalinan. Seorang bayi laki-laki lahir dengan selamat, membawa serta seberkas cahaya baru ke dalam kehidupan Nara dan Bima. Di luar ruang persalinan, Ibu Ratna dan Rika menunggu dengan cemas. Saat Bima keluar dengan wajah penuh air mata bahagia, mereka langsung menyambutnya. "Selamat, Nak, selamat, cucuku lahir," seru Ibu Ratna, memeluk Bima. Tangis bahagianya kini murni, tanpa ada campuran histeria atau tuntutan. Rika pun turut menangis bahagia. "Mas, aku mau lihat keponakanku. Dia pasti tampan sepertimu." Saat Ibu Ratna diizinkan masuk, ia berjalan perlahan ke sisi ranjang Nara. Ia menatap Nara, lalu menatap cucunya yang mungil. "Nara, terima kasih. Terima kasih sudah melahirkan cucu ibu. Kalian berdua adalah hadiah terindah bagi ibu," kata Ibu Ratna. Ia tak sanggup menahan tangis harunya. "Ibu tidak akan pernah lupa. Kamu menyelamatkan nyawa ibu, dan kamu membalas kejahatan kami dengan kebaikan sebesar ini."
Beberapa hari setelah kelahiran, Bima dan Nara membawa putra mereka pulang ke kontrakan. Rumah itu terasa semakin penuh, bukan karena sesak, melainkan karena cinta. Rika dan Ibu Ratna datang silih berganti, merawat Nara dan si kecil dengan penuh kasih sayang. Semua terasa sempurna, namun Bima masih menyimpan satu kejutan. Suatu sore, saat Nara sedang menyusui bayinya, Bima datang membawa sebuah map tebal. "Sayang, Mas punya hadiah untukmu," kata Bima, meletakkan map itu di pangkuan Nara. "Hadiah apa, Mas?" "Kita sudah punya hadiah terindah," kata Nara, menatap bayinya. "Hadiah ini adalah mahkota untuk pengorbanan dan kesabaranmu," ujar Bima, meminta Nara membuka map itu. Nara membuka map itu. Tangannya gemetar saat melihat isinya, akta jual beli dan sertifikat hak milik. Nama pemiliknya, Bima Adiwangsa dan Nara Anindita. "Mas, ini rumah?" bisik Nara, matanya berkaca-kaca. "Iya, sayang. Rumah kita. Rumah permanen. Bukan lagi kontrakan." Bima tersenyum lebar. "Mas sudah bekerja keras. Dan juga, Mas pakai uang cicilan Rika. Mas tambahkan sedikit dari tabungan Mas." "Tapi bagaimana, Mas? Bukannya uang kita masih kurang banyak?" tanya Nara tak percaya. "Mas sempat menjual sedikit aset yang Mas punya, dan..." Rika diam-diam meletakkan uang cicilan yang lebih besar dari yang Mas duga. Tapi yang terpenting, Bima duduk di samping Nara. "Beberapa hari yang lalu, Ibu memanggil Mas. Ibu menyerahkan ini." Bima mengeluarkan selembar amplop lain, yang berisi surat yang sudah usang. Ibu bilang, Ibu sudah merasa sembuh total, dan Ibu tidak mau lagi tinggal sendirian di rumah besar itu. Ibu bilang, kedamaian sejati ada di tempat yang dihuni oleh orang yang mencintai kita. Jadi, Ibu memberikan Mas ini. Bima menunjukkan selembar cek bank yang nominalnya cukup besar. Ibu bilang, Ibu ingin kita membangun rumah impian kita, rumah yang jauh lebih layak. Ibu menjual sebagian kecil sawah warisan dari almarhum ayah, dan hasilnya, Ibu berikan pada kita. Ibu bilang, ambillah, nak. Itu adalah hadiah dariku dan ayahmu untuk menantuku yang sudah menyelamatkan nyawaku, sekaligus mas kawin yang sesungguhnya untuk pernikahan kalian. Nara terisak. Ia menyadari, kejahatan yang pernah mereka lakukan, kini dibayar lunas dengan kebaikan hati dan pengorbanan yang berlipat ganda. Jadi, kita punya rumah baru, Mas? Rumah yang akan menjadi rumah abadi kita? Iya, sayang. Bima mencium kening Nara. Sebuah rumah yang dibangun dari cinta sejati, di atas fondasi kesabaran dan pengampunanmu. Selamat datang di babak baru, Nyonya Adiwangsa. Mereka berdua tersenyum, menatap bayi mereka yang tertidur pulas. Badai telah benar-benar berlalu, dan kini, mereka hanya dikelilingi oleh pelangi kebahagiaan yang melimpah. Beberapa bulan kemudian, aroma ket baru dan kayu jati yang hangat menyambut keluarga kecil itu. Nara, Bima, dan putra mereka yang diberi nama Arka, kini menempati rumah baru. Rumah itu berdiri kokoh, dibangun di atas sebidang tanah kecil yang strategis. Sebuah monumen yang didirikan bukan hanya dari uang, tetapi dari pengorbanan, kesabaran, dan pengampunan. Rumah itu jauh lebih besar dari kontrakan, namun lebih kecil dari rumah lama Ibu Ratna. Tapi bagi Nara, rumah ini adalah singgasana kebahagiaan. Dindingnya tidak lagi menyimpan gema bentakan atau air mata, melainkan hanya berisi tawa, senandung lembut, dan tangisan bayi yang menenangkan. Di ruang tamu yang cerah, Nara sedang menimang Arka. Ia melihat keluar jendela. Sebuah mobil berhenti di halaman. Ibu Ratna dan Rika turun, membawa tas berisi makanan dan keranjang cucian kotor. "Assalamualaikum," seru Ibu Ratna, suaranya kini penuh kehangatan, sama sekali berbeda dari suara otoritas yang dulu ia miliki. "Waalaikumsalam, Bu, Rika," sambut Nara, senyumnya tulus. Ibu Ratna langsung menghampiri Nara, mencium cucunya dengan gemas. "Ya ampun, Arka sudah besar. Nenek kangen sekali." "Nenek baru kemarin kesini, Bu," goda Bima, yang baru keluar dari kamar. "Biarkan saja. Cucu itu jantung kedua seorang nenek, Bima," balas Ibu Ratna, namun ia tersenyum, tidak ada lagi nada membantah yang agresif dalam suaranya. Rika meletakkan tas cucian kotor Nara di dekat mesin cuci,
lalu mengeluarkan rantang makanan yang ia bawa. "Mbak Nara, aku bawakan sayur lodeh kesukaan Mas Bima. Aku sudah membuatnya sendiri, loh." "Wah, Rika sudah pintar memasak sekarang." "Terima kasih, ya," puji Nara. "Aku banyak belajar dari Mbak Nara." "Aku juga belajar, kalau membahagiakan orang lain itu jauh lebih menyenangkan daripada memaksakan kehendak." Rika tersenyum tulus. Saat mereka duduk bersama di ruang tamu, sambil menikmati teh, suasana yang terjalin adalah kedamaian sejati. Mereka membicarakan masa depan Arka, tentang rencana liburan, bukan lagi tentang pesta atau uang. Bima meraih tangan Nara, lalu menatap Ibu Ratna dan Rika. "Bu, Rika, Bima ingin berterima kasih lagi. Bukan hanya soal dana rumah ini, tapi soal perubahan kalian. Itu adalah hadiah terbaik yang kalian berikan pada Nara dan Mas." Ibu Ratna menunduk. "Kamilah yang seharusnya berterima kasih. Bima, Nara. Kalian mengajari kami arti pengampunan dan kerendahan hati. Dulu, ibu terlalu bangga dengan harta dan penampilan. Ibu mengira harga diri keluarga terletak pada seberapa mewahnya pesta Rika. Ternyata, ibu salah besar." Ia menatap Nara, matanya berkaca-kaca. Harga diri keluarga ini terletak pada ketulusan menantu ibu yang memilih menyelamatkan nyawa ibu, padahal ibu sudah mengancamnya dengan talak. "Nara, kamu adalah cermin yang menunjukkan betapa buruknya ibu saat itu." "Sudahlah, Bu. Semua sudah menjadi pelajaran berharga," kata Nara lembut, memegang tangan Ibu Ratna. Rika menambahkan, "Aku juga, Mbak Nara. Aku dan tunanganku akan menikah bulan depan, hanya dengan akad dan syukuran sederhana di masjid. Uang yang aku tabung, kami putuskan untuk membeli peralatan rumah tangga seperlunya. Aku tidak ingin lagi bermimpi tentang kebun anggrek langit yang palsu. Aku ingin membangun rumah tangga yang fondasinya sederhana, tapi kuat, seperti kalian." Nara merasa lega. Semua sudah terbayar lunas. Bukan dengan uang, tetapi dengan kedewasaan dan kesadaran yang tulus. Beberapa jam kemudian, setelah Arka tertidur pulas, Ibu Ratna dan Rika pamit pulang. Saat Bima mengantar mereka ke mobil, Ibu Ratna berbalik, memeluk Nara erat-erat. "Nara, ibu sayang kamu." "Ibu titip Bima dan Arka," bisik Ibu Ratna. "Aku juga sayang ibu," balas Nara. Rika juga memeluk Nara. Kali ini pelukannya terasa seperti pelukan seorang saudara kandung yang lama hilang. Setelah mereka pergi, Nara kembali masuk. Bima mendekat, memeluk istrinya dari belakang. "Bahagia, sayang?" tanya Bima, mencium puncak kepala Nara. "Sangat bahagia, Mas," jawab Nara, menyandarkan tubuhnya di dada Bima. "Aku merasa kita sudah menyelesaikan semua babak yang sulit. Sekarang, kita hanya perlu menikmati sisanya." Mereka berjalan ke kamar Arka, menatap putra mereka yang tertidur pulas di dalam boks kayu barunya. Bima dan Nara berjanji dalam hati, mereka akan mendidik Arka dengan cinta dan kasih sayang, jauh dari tekanan materi dan tuntutan sosial. Malam itu, mereka duduk berdua di sofa ruang tamu. Rumah itu terasa begitu damai. Lampu temaram menemani kebersamaan mereka. "Mas Bima," panggil Nara, "uang cicilan dari Rika, dan uang dari ibu, kamu masukkan kemana?" Bima tersenyum misterius. "Uang itu, sayang, sudah Mas masukkan ke dalam tabungan khusus. Tabungan itu, Mas beri nama, Dana Pendidikan Arka. Semua pengorbanan itu, biarlah menjadi berkah untuk masa depan anak kita." Nara terharu. Ia menyadari, setiap penderitaan yang ia alami, setiap tetes air mata yang ia tumpahkan, kini telah berubah menjadi harta karun yang tak ternilai harganya bagi keluarga kecil mereka. Mereka tidak hanya mendapatkan rumah baru, tetapi juga keluarga baru yang lebih harmonis, berkat kekuatan kesabaran dan kemampuannya untuk mengampuni. Nara menatap Bima. Ia tidak lagi melihat bayangan pria yang tertekan antara istri dan ibunya. Ia melihat seorang suami yang teguh, seorang ayah yang bertanggung jawab, dan seorang pelindung yang tulus. "Terima kasih, Mas, untuk semua ini," bisik Nara. "Terima kasih kembali, sayang, untuk semua yang sudah kamu perjuangkan. Kamu adalah fondasi dari kedamaian abadi kita," tutup Bima, mencium kening istrinya. Di rumah kecil yang penuh cinta itu, di bawah langit yang teduh,
Nara dan Bima memulai babak baru, sebuah kisah yang dibangun di atas kerendahan hati, pengampunan, dan cinta sejati. Mereka tahu, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Namun mereka telah menemukan kompas terkuat mereka, saling percaya dan saling menguatkan. Dan itulah kekayaan yang sesungguhnya. Tamat.